ayat di situ. Satu-satu aja kalau mau pakai ayat. Satu aja dia pakai. Bentar, diam dulu. Bentar, diam dulu. Iya, diam dulu. Ini guru kita lagi mau datang, kalian ribut aja. Assalamualaikum Guru Handa Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat sih. Oh, saya Lanjut mau lagi. kejar dulu sedikit. Saya mau kejar dulu sedikit tadi Pak Jonas. Masalah surat-surat Paulus itu adalah firman. Saya panik dengan Juma juga saya tidak panik. Asal dia baik satu-satu aja. Jangan dia Iya, banyak Pak. narasi. Itu pinta Oke, saya. tapi Kalau dia kondusif banyak ya, narasi, Pak. silakan, Gini. Ya, harus clear Johannes. itu. Harus Iya, tegas. tapi kondusif. Jangan tiktokan. Ketika orang berbicara, diam, selesai, baru Anda ngomong. Itu biar Nah, enak. boleh. Gitu. Yang lain diam, jangan kalau saya bernarasi nanti saya jawab Juma. Oke. Jangan jeletuk ya. Oke. Jangan jeletuk. Ini begini. Oke, Tegas ya, gitu ya. iya, diam dulu. Ini begini Bang Juma. Temanya itu dari Kristen mengatakan bahwa Paulus itu, surat-surat Paulus adalah firman dari Tuhan. Begitu Pak. Silakan ditanggapi Guru Handa Juma. Iya, baik saudara. Jadi kalau misalnya saya diberikan izin, mohon maaf ya teman-teman, saudara muslimku, saya mengganggu ini. Gak apa-apa kan? Lanjut Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mohon suara kamu jangan kayak minoritas Juma, tolong kencang dikit. Sopan Anda kalau ngomong sopan. Ngomong tuh sopan. Yang Nggak boleh minoritas gitu. itu siapa, Bang? Itu cuma ingetan aja itu Pak Jonas, nggak ada masalah. Silakan, Besar. Bang Juma. Masih agak kecil Bang, memang agak kecil suaranya Bang. Suara saya masih kecil. Dikencengin sedikit. Soalnya suara dia. Masih kecil lah ya, Guru Handa Juma. Iya, cek. Enggak, kalian Cek, kalau cek. ngomong sama orang tuh Gimana, jangan kayak gimana? gitu. Udah bagus Jangan. suara saya? Dikit lagi Guru Handa Juma, dikit lagi. Agak Deketin di lagi. bawah masih. Belum rata dia. Oke, baik. Saya ganti headset dulu. Bentar ya. Siap. Jangan yang Jadi kuat diam Pak dulu Jonas. Santai aja ya, Pak. Pak Jones, santai aja, Pak. Ya, sambil menunggu Bang Zuma, Gurunda Zuma menyampaikan narasinya, saya perkenalkan dulu Bang Zuma. Di sini ada dua saudara kita Kristiani, Pak Jonas dengan Pak Christian. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana suara saya, Pak? Bagus Sip, ya? mantap. Ya. Mantap Nah, Guru Handa Juma, mantap. mantap. Oke. Oke, lanjut lagi. baik. Lanjut. Oke, diam semua ya. Lanjut lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan karya Paulus yang 14 kitab ini, itu memang kita tidak pernah menemukan adanya narasi yang bisa dibenarkan oleh akal dan juga secara histori bahwa apa yang dituliskan itu adalah firman atau wahyu yang diterima Yesus kemudian disampaikan kepada Paulus. Satu hal yang perlu dipahami di sini, khususnya kepada teman-teman kita Kristen, Yesus itu adalah penerima firman. Yesus itu pembawa firman. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diberi ruang, diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman, maka mereka memiliki roh Allah. Itu jelas berdasarkan Yohanes 3 nomor 34. Nah, Yesus ketika datang, dia berkhotbah kurang lebih 3 tahun, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan ending dari tugasnya kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 48 dia katakan gini, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, yaitu firman yang telah kukatakan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya Yesus sebelum naik ke surga, ke langit, semua firman yang Yesus terima dari Tuhannya, itu Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Dan Paulus tidak ada di situ. Maka coba saudara saya yang tadi siapa? Supaya Anda uraikan, apa dasar pijakan saudara mengatakan bahwa ketika Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh, orang bodoh yang ingin bermegah. Coba Anda uraikan satu data saja yang bisa membuktikan bahwa perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan.
Jangan dari Tuhan, dari Yesus saja. Silakan. Silakan Pak Jonas atau Pak Christian ditanggapi. Ini nih user ini. Saya baca dulu ayatnya ini. Oh ya, ada Pak User juga ya dari Kristen. Silakan Pak User. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi di sini perikopnya Paulus tidak mementingkan diri sendiri di sini. Jadi kalau dia memakai keegoisannya, dia itu sudah seolah-olah sok pintar, sok hebat dan egoisme dan menyombongkan diri di situ ya. Jadi di sini dia menganggap sebagai seolah-olah dia seorang yang bodoh untuk merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya, bukan sebagai memakai kesombongan diri dan mengagung-agungkan dirinya sendiri bahwa akulah paling hebat, akulah paling jago. Bukan begitu yang dimaksud di situ. Itu yang saya tanggapi sedikit tentang itu. Silakan, ini kita diskusi yang baik-baik aja di sini. Silakan tambahi Bang Jones. Ya, silakan Pak Jonas ditambahkan sebelum dikembalikan ke Gurunda Zuma. Silakan Pak Jonas. Ya. Terima kasih. Semoga jawaban saya bisa memenuhi keinginan dari Juma ya. Nah, ini saya coba jawab. Jadi tadi Anda sudah sampaikan siapapun yang diutus oleh Allah itulah ya, Yohanes 3 ayat 34, dia membawa kebenaran itu kan dalam firman Tuhan. Nah, inilah di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itulah Paulus menjadi diutus oleh Yesus. Yesus Kristus lah yang mengutus Paulus, sehingga dia membawa wahyu dan membawa hikmat Allah itu dalam semua penulisan tentang surat-surat dia. Di situ dasar dari kenapa Paulus menjadi pembenaran untuk membawakan firman Tuhan. Ya, di situ ayat Kisah 9 ayat 7 inilah menyatakan bahwa Paulus diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat yang di luar Yahudi, non Yahudi ya. Dia dikhususkan memang ke sana. Ya, makanya dia banyak berjalan keluar daerah Yahudi. Karena memang dia diutus untuk itu. Nah, tadi Anda sudah sampaikan itulah, makanya ini terkorelasi dengan apa yang di ayat ini juga. Itu ya Juma ya. Jadi jelas Paulus itu adalah firman Tuhan yang disampaikan dan dia menjadi utusan dari Yesus sendiri langsung. Dia bertemu Yesus langsung ya dalam penglihatan. Nah, itu ya. Jadi menurut saya itu yang pertama yang harus dipegang, bahwa semua surat Paulus jadi adalah adanya. Dan apa ini kenapa? Orang ini dari jauh sudah ada dan surat-surat Paulus ini masuk dalam kanonik. Artinya apakah bapak-bapak gereja salah? Tidak mungkin mereka salah. Kalau kamu yang baru datang sekarang, baru hidup sekarang, baru mengetahui sekarang, terus seakan-akan kamu mengetahui semuanya tentang Alkitab, nonsen kamu, ya? Karena ini sudah ada di dalam bapak-bapak gereja dulu, surat Paulus masuk dalam kanonik. Artinya dia pasti dalam kebenaran, ya? Itu yang harus saya sampaikan. Jadi Anda jangan mendiskreditkan atau mendowngrade Paulus, karena tidak ada hak Anda untuk itu di dalam Alkitab kami. Itu Alkitab sudah final, jelas, clear apa yang disampaikan dalam Alkitab itu. Ya, Juma ya, dan yang lain-lain dengar itu, bahwa ini jelas bahwa ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Kira-kira itu yang harus saya sampaikan sementara. Thank you. Baik, Pak Jonas, tahan dulu Bang Zuma. Ini masih ada Pak Christian, mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Christian berkaitan dengan pertanyaan. Gini, biar nggak numpuk, langsung aja. Enggak. Tadi Bang Zuma bertanya, ini saya kira perlu semua teman Kristen diberikan kesempatan menjawab apa pertanyaan dari Bang Zuma sebelum kami kembalikan ke pihak Muslim. Silakan Bang Christian, ada mau ditambahkan? Pak Christian. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Ada. Bisa dengar? Ya, silakan. Halo? Ya. Maksudnya jadi lama nanti Mas. Jadi lama mereka Kisah itu. Para di ayat 15. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Di sini Yesus sudah menjadikan alatnya yaitu Paulus untuk
bangsa lain. Dari sini sudah dijabarkan bahwa Yesus sudah memberikan firman-Nya walaupun secara tidak eksplisit tertulis, tapi dalam tulisannya di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 bahwa Yesus sudah memberikan firman, jadikan Paulus sebagai alat untuk memberitakan namanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan saya kembalikan ke pihak Muslim diwakili oleh Bang Zuma. Silakan, Gurunda. Saya tambahkan sedikit boleh Jiko? Saya tambahkan sedikit. Tolong baca di Oke, ya, silakan, ya. Saya tambahkan sedikit aja, cuman saya bilang 2 Timotius 3 ayat silakan. Iya, cepat, jangan dalam lama. tulisan di dalam kitab suci ini adalah diilhamkan oleh Allah ya. Silakan Juma baca itu 2 Timotius 3 ayat 16. Terima kasih. Oke, baik, silakan Gurunda mewakili pihak Muslim. Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ketika kita tampil sebagai apologet ya, baik dari Islam atau Kristen, itu memang kita harus bekali diri dengan ilmu. Jadi bukan hanya berdasar terhadap nafsu saja karena merasa sudah bisa gitu ya. Sehingga apa yang dipertanyakan itu tidak sampai kepada poin. Kita mengetahui bahwa Anda mengatakan barusan Paulus itu adalah alat yang digunakan oleh Yesus. Tetapi itu klaim. Yesus itu pernah datang 30 tahun lamanya. Paulus pun di dalam Galatia 1 mengaku dipilih dari sejak rahim ibunya. Yohanes tidak pernah ngaku kemudian, kecuali yang tertera ketika Elizabeth didatangi oleh malaikat. Begitu juga Matius. Dan murid-murid yang lain tidak pernah mengaku dipilih dari sejak rahim. Tapi Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim, tapi anehnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, di dalam Kisah Para Rasul kitab saudara, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyampaikan mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda kepada Bani Israel itu justru Yesus. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Paulus ini siapa nih muncul belakangan? Oleh karena itulah kemudian kita mencari data secara histori. Yesus mengaku di dalam kitab saudara sendiri. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Telah. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengaku, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sementara Paulus menulis di dalam penjara. Di situ Yesus sudah nggak ada. Kalau saudara mengatakan Yesus datang, itu tidak mungkin. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, adalah benar yang kalian katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti setelah Yesus terangkat, bukan Yesus yang datang, tapi Roh Kudus. Sementara ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 9, suara yang didengarkan itu bukan suara Roh Kudus. Suara yang didengarkan adalah suara Yesus. Ini kontradiksi pernyataan antara Yesus dengan pengakuan Lukas terkait cerita gurunya Paulus. Barang Yohanes 14:24, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu, coba, artinya Yesus sudah mengatakan firman. Sebelum dia terangkat, firman yang diterima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan semuanya kepada murid-muridnya yang dibantai oleh Paulus. Lalu kemudian Paulus ngaku-ngaku sebagai utusan. Inilah yang Yesus minta, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Firman yang kamu dengarkan itu, firman yang telah aku sampaikan kepadamu itu, bukan dari diriku, melainkan dari Bapa. Bapa ini Tuhan, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Jadi Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi tugas setelah itu. Jadi Paulus ini ngaku-ngaku punya tugas dari Yesus. Ini yang harus kita pahami lebih jauh. Kalau Yesus saja
selama 33 tahun dia tidak bisa menguraikan kemudian secara tertulis bahwa inilah firman yang aku terima. Padahal dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, disampaikan kepada muridnya. Firman yang Yesus terima, tidak Yesus tambahkan, tidak Yesus kurangi. Di dalam Yohanes 12:49, segala firman, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Dia tidak menambahi dan tidak mengurangi. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Siapa yang memerintahkan Yesus? Bapa, Tuhan. Nah, Paulus siapa yang memerintahkan menulis Efesus? Siapa yang memerintahkan Paulus menulis kitab Roma, Galatia? Ini yang perlu saudara pahamkan. Supaya orang itu merasa, oh ternyata Kristen itu kitabnya memang firman Tuhan. Nah sekarang Anda buktikan. Di mana perintah Yesus kepada Paulus untuk menuliskan surat Roma. Di mana surat Roma digunakan oleh Paulus untuk kemudian mengatakan bahwa Taurat itu tidak ada gunanya. Silakan. Oke, baik, silakan para apologet menjawab tantangan dari Bang Juma tadi. Saya berikan kesempatan ketiga saudara Kristiani. Pak Yusar lebih dahulu, setelah itu Pak Christian, terakhir Pak Jonas. Silakan Pak Yusar. Iya, saya lebih dahulu tapi saya lempar lagi ke Pak Jonas. Silakan dulu. Oke, silakan Pak Jonas. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya senang sekali Pak Juma ini sudah menyampaikan sebenarnya apa yang kebenaran dalam firman Tuhan Alkitab itu sendiri sampaikan. Contoh, siapapun yang diutus Allah, Yohanes 3 ayat 34 itu jelas. Artinya itu mengurus pada Paulus. Paulus itu jelas bahwa dia diutus Allah. Dia dengan pertemuannya ya. Itu jelas, jadi clear bahwa Paulus itu adalah utusan Allah. Nah, Paulus alat yang digunakan Yesus. Betul, Anda bicara dari Galatia segala macam itu betul. Paulus adalah alat yang digunakan oleh Yesus. Saya pun alat yang digunakan oleh Yesus saat ini. Karena Yesus telah selesai tugasnya, betul. Di saat itu, tugas penyalipannya sudah selesai. Tapi tugas Yesus belum selesai dalam Roh Kudus. Di dalam diri saya dan semua umat yang percaya kepada dia. Belum selesai. Karena itu dia akan menuntun. Roh Kudus itu tadi Anda bertanya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itulah menuntun dalam kehidupan kami. Umat yang percaya ya. Jadi akan datang dia, Roh Kudus itulah elemen Allah yang akan datang. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang menggantikan Yesus datang karena Yesus harus pergi dan dia datang ke Allah itu, elemen Allah itu akan datang kembali kepada kami untuk menuntun dalam kehidupan kami sampai akhir zaman. Itu janji Yesus kepada kami. Ya, itu Roh Kudus datang. Jadi kamu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Juma. Jadi Paulus mendengar suara Yesus. Ya betul, itu Paulus mendengar suara Yesus ya. Jadi dia mendapat dalam rangka di sini Paulus mendengar suara Yesus itu dalam rangka utusan, bukan dalam rangka hal yang lain. Ya, dia memang mendengar suara dalam rangka utusan dia mendengar suara Yesus. Makanya semua pemberitaan itu, baik yang kamu tanyakan di Roma berapa, nanti saya cari ayatnya di Roma berapa, itu semua adalah hikmat dari Yesus karena dia langsung diutus oleh Yesus. Ya, dia bukan diutus oleh siapa-siapapun. Yesus langsung mengutus dia. Jadi dia orang yang diurapi oleh Yesus. Dia yang diberkati oleh Yesus untuk mengutus. Semua itu dalam pengkabaran Injilnya. Saya pun diutus oleh Yesus dengan amanat agung. Ya, jadikanlah seluruh bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tanggung jawab saya. Makanya saya mau berdebat dengan kamu Juma karena saya harus menyampaikan firman Tuhan dalam hal ini baik dan benar agar kamu benar-benar memahami dan kamu tidak boleh lagi katakanlah menyelewengkan ayat-ayat Alkitab ini dengan sesuka otak kamu, pemikiran kamu untuk kamu pikir semua dijungkir balikan ini. Tidak. Kalau jangan asumsi udah. Ya, sebentar, saya asumsi dulu sedikit. Dia juga asumsi. Jadi dia ini kalau kamu jungkir balikan ini 2000 tahun lalu sudah punah kekristenan. Kalau kamu bicara yang kamu bicarakan itu, ini udah punah. Nah, kenapa dia sampai sekarang? Karena ini adalah kebenaran adanya. Itu asumsi saya ya. Oke, biar kamu paham Juma. Nah, ini yang saya jelaskan. Silakan tambahkan ke umat Kristen lainnya. Terima kasih. Ini saya mau menyampaikan sedikit. Menyampaikan sedikit sebentar ya. Bang Jones, jangan menyamakan apa yang kamu sampaikan dengan pernyataan Bang Juma. Bang Juma tidak ada menyampaikan bahwasannya Paulus itu sebagai alat. Justru kamu yang membawa data itu tadi.
Buka ini. Udah, diam dulu, udah gini. Udah, anak Batak diam dulu. Anak Batak diam Diam. dulu. Kita kasih kesempatan dulu para apologet untuk menjawab Juma ini. pertanyaan dari Bang Juma. Iya, Bukan masalah Bang. biologi saja. Diam Pak Jonas diam dulu. So, bisa. Ya. Tapi Anak salah Batak lagi. diam. Ini saya katakan, Iya, cuma saya iya, catat. oke. Asal kamu tahu. Iya, iya. Udah, Ya. Pak Jon, Ya. udah. Jadi saya tidak asal Oke, ngomong. Pak Jonas. Ngomong Ya. ke kamu jangan ngomong. Iya, iya. Kamu nih. Baik Pak Jonas, ya. Silakan Pak Christian ditambahkan, setelah itu Pak Yusor. Ya, Jiko dan teman-teman Silakan ya. Pak Christian. Hmm. Pak Christian ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan pertanyaan Bang Juma tadi, tantangan dari Bang Juma? Ya, Pak Yusor. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Gini ya, surat Efesus dan lain sebagainya untuk jemaat-jemaat yang non Yahudi, Bang Zuma ya. Di sini apakah ada larangan jemaat yang bukan Yahudi? Kalau boleh tahu apa dalilnya, tunjukkan datanya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Yusor ditambahkan. Iya. Ini dari deskripsi Pak Juma ini memang saya sudah menyimak tadi, memang dia mendeskripsikan memakai kacamata dari keislaman sendiri itu tadi. Itu sudah saya simak. Jadi kalau memakai kacamata yang seperti itu ya jelas nggak bisa nyambung lah. Itu tanggapan saya. Di situ dia mengatakan bahwa segala firman itu telah disampaikan. Jadi seolah-olah mungkin di dalam agama Bang Zuma ini, di keislaman itu firman itu terbatas. Mungkin tak sebatas Al-Quran aja, saya nggak tahu. Tapi kalau di kami di kekristenan itu firman itu tidak bisa terbatas. Bahkan dalam penampakan pun di luar Alkitab, firman itu bisa saja terjadi dan terlaksana kembali bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada umat-umat manusia di bumi ini. Jadi begitu tanggapan saya. Jadi berbeda kacamata. Sedangkan dari anak Batak tadi menyatakan itu wahyu katanya. Bagi kami orang Kristen bahwa itu penampakan yang datang kepada Paulus itu bukan suatu wahyu di dalam kami. Jadi wahyu di Kristen itu berbeda pengertian dan di keislaman. Jadi banyak sekali. Kalau memakai kacamata keislaman ya nggak nyambung lah. Itulah tanggapan saya untuk meneliti bagaimana kebenaran Alkitab itu sebenarnya. Kenapa orang-orang Kristen yang begitu banyak yang IQ-nya yang rendah pun bisa mengetahui dan menanggapi isi Alkitab? Instruksi, kalau bisa dibalas dengan data, host. Karena kekristenan itu sudah banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu di dalam keyakinan Kristen. Begini, Jadi Pak, kami gini. itu memakai kuasa Roh Kudus di dalam diri kami supaya kami bisa mengerti isi Alkitab. Itu gambarannya di kami. Jadi kalau instruksi saya pun nggak banyak-banyak bicara, bahkan ya setelah saya bicara mau ngomong terusnya pun nggak apa-apalah. Itulah tanggapan saya. Silakan. Instruksi ya, saya di sini enggak. Bentar dulu Di sini dia tadi membawakan. Anak Batak, Anda sabar dulu. Saya merang mengatur jalannya Bang diskusi. Juma aja, Bang Juma. Kita diam aja dulu, Iya. Bang Juma aja. Ya. Jadi justru saya mau memberikan kesempatan ke teman-teman muslim yang lain, polemikus. Itu sebelum saya berikan ke Bang Juma, mungkin ada yang ingin menanggapi atas semua jawaban-jawaban dari apologet Kristen tadi. Silakan, siapa yang ingin? Baik, saya dulu Bang Host ya. Bang Palopo dulu. Menurut saya cuma saran. Ketika Bang Juma mengeluarkan dalil, kalau bisa teman-teman Kristen juga membantah dengan dalil. Jadi bukan asumsi gitu loh. Gitu loh, silakan lanjut. Ya, saya saran dikit. Silakan anak Batak, ada yang mau disampaikan? Nah, ini saya mau menyampaikan sedikit. Nah, ketika kita berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan Paulus, di situ siapa yang menyampaikan tentang pewahyuan? Bukan saya.
Justru Jones lah yang mengakui bahwasanya di situ adalah pewahyuan antara yang diberikan oleh Yesus kepada Paulus. Jangan kamu framing lagi saya. Jangan. Udah. Oke, cukup pendapat apologet Jadi muda, ada yang mau disampaikan? Jadi begini, saudara muslim, bukan kami tidak menghargai. Ketika guru kita lagi berbicara, kita jangan potong atau membantah kalau tidak diizinkan. Biarkan beliau berbicara sesuai tema. Jangan kita potong. Ya, Kan saya yang berhak mengatur jalannya diskusi ya, apologet muda udah. Silakan Pak Bejo, ada yang mau disampaikan sebelum saya berikan kesempatan kepada Bang Juma. Ya, tadi saya dengar dari Bang User itu menyatakan menggunakan pemikiran secara muslim gitu ya. Seperti menyimpulkan sesuatu yang dikatakan, tapi ini menyumpalkan argumen sebenarnya. Karena kalau memang ada berdasarkan dari Islam yang mana? Karena dari tadi itu Bang Juma itu menyampaikan isi daripada Bible. Kalimat dalam Bible gitu ya. Belum ada penafsiran ya. Hanya penerjemahan mungkin. Kalau memang ada yang berbeda, jangan katakan pendapat muslim atau membawakan pemikiran muslim, jangan. Ya, ini diskusi ilmu. Bawa kayak ilmu aja, jangan tuduhan dengan tendensi. Itu aja, lanjut. Oke, baik. Silakan Gurunda Bang Juma diberikan kesempatan untuk menanggapi secara keseluruhan. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, saudara-saudara Kristen, apa ya? Perintah yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng setiap saat. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara sudah menjadi saksi yang tidak benar. Yang kita permasalahkan ini adalah pokok firman. Di mana pelaku firman di sini yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus. Tadi saya memberikan data. Saya bacakan dalam kitab Yohanes. Yesus begitu teguh kemudian menerima firman, menyampaikan firman, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Seorang Yesus mengaku seperti itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Coba bayangkan ini. Yesus loh, yang konon Tuhan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus, apapun bisa dia katakan sehingga tertulis 14 buku karangan beliau. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 53, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikut denganku. Ada legitimasi Yesus kepada Filipus. Mana? Paulus ikut denganku. Enggak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ diceritakan Filipus setelah dipanggil Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Baca di nomor 53 juga. Di Galatia 8 itu. Artinya bahwa yang punya kompetensi, yang punya wewenang untuk mengajarkan firman yang Yesus terima dari Tuhan, Filipus. Datanya seperti itu, Bung. Makanya ketika kita melihat catatan Paulus, misalnya salah satunya di Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini curhatan. Curhatan seorang Paulus dianggap firman Tuhan. Yesus sendiri sebagai utusan Tuhan tidak pernah berkata-kata dari dirinya, seenak perutnya. Tapi Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena mengenakan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengaku bahwa hukum Taurat yang dilakoni dulu sebelum dia mempertuhankan Yesus itu adalah sampah. Bayangkan. Yesus dalam Yohanes 7:49, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus loh itu yang mengatakan. Yang menyebabkan kemudian orang terkutuk adalah hukum Taurat. Karena tidak diajari, karena tidak diamalkan. Tapi Paulus kemudian muncul mengatakan, apa yang membuat kemudian orang terkutuk itu hanyalah sampah. Jadi yang mana yang sebenarnya Tuhan di sini? Tuhan yang mengutus Yesus atau Paulus yang Tuhan?
Karena dia mencoba untuk mengganti semua firman yang Yesus terima dari Tuhan dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Makanya Yesus pernah berpesan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa saudara mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Atas keinginan siapa Anda mempertuhankan Yesus? Atas keinginan siapa? Ada perintah Tuhan, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, sembahlah dia. Ada? Nggak ada. Tapi kalau Paulus, Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang Anda inginkan. Nah, kembali kepada tema kita. Yesus menerima firman dari Tuhan. Firman yang diterima itu sudah disampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Dan di antara firman itu dia berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus di Filipi 3 mengaku dengan jelas, aku adalah orang Farisi, orang Ibrani, keturunan Benyamin. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita melihat Kejadian 49 nomor 27, Benyamin dipanggil oleh ayahnya Yakub, anakku Benyamin, kesini, duduk di depanku. Aku ingin menceritakan sebuah nubuatan padamu. Kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Paulus mengaku di Filipi 3, aku adalah dari orang Farisi, keturunan Benyamin, orang Ibrani asli. Coba. Paulus orang Farisi. Nah, sekarang Anda diminta, kami minta, Muslim minta pertanggungjawaban. Kitab Paulus 14 buku yang dia catat ini, ditulis dalam penjara ini sebagian. Tolong uraikan, dari mana Yesus menyampaikan itu semua kepada mereka, kepada Paulus. Sementara firman yang Yesus terima ketika dia datang kepada Bani Israel, semuanya telah disampaikan kepada murid-muridnya yang dibantai Paulus. Lalu Paulusnya menerima firman dari mana? Oh, dari Roh Kudus. Mana pembuktian dari Yesus? Bahwa nanti setelah aku datang, akan datang utusanku bernama Paulus. Mana? Sedangkan dia hidup bersama dengan Bani Israel, dia memanggil Filipus. Nah, ini yang kita minta pertanggungjawaban, saudara. 14 buku yang menyebabkan kalian mempertuhankan Yesus ini, itu legitimasi dari Yesusnya mana? Kita minta itu, supaya kita tidak panjang lebar. Kasihan teman Muslim yang lain. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Sekarang giliran para apologet untuk membantah polemik-polemik yang disampaikan oleh para polemikus Muslim. Kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Haji Jonas. Silakan, Pak Haji. Ya, siap-siap Pak Jiko. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya juga ada hak sebenarnya di nama saya aslinya, karena cuma itu nama baptis saya di tengah, Pak. Tadi Pak Jiko udah tahu dia. Ya, hak itu dari. Ya. Oke. Bukan di depan ya Pak Jiko ya, nggak apa-apa Pak Jiko, tapi saya senang kok kita guyon. Oke, ya, terima kasih. Jadi saya ingatkan ya, saya mencatat semua pernyataan Juma ya. Jadi perihal jangan soal ada kabar bohong. Tidak ada yang kita kabarkan bohong di sini Zuma. Ya, Paulus pun tidak menyatakan kabar bohong di dalam pernyataannya. Inilah kalau kamu tahu, tadi kamu sudah, sebenarnya kita kembali lagi di dasar yang kamu sudah sampaikan juga. Siapapun yang diutus Allah, Yohanes 3 adalah 34, itu mendapat hikmat Allah kan di situ, dinyatakan Yohanes 3 ayat 34. Dan kamu baca juga 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah itu kan itu sebuah tuntunan kebenaran dalam Allah. Jadi itu sebenarnya premis itu tidak usah kamu bantah lagi, dan kamu tidak balik lagi ngurus bahwa kamu mendiskreditkan Paulus. Jadi Paulus mendapat semua firman itu jelas adalah di Kisah Para Rasul 9 dari 7 perjumpaan Paulus pertama, itulah hikmat Allah turun kepada dia dalam perjalanan hidupnya. Ya. Terus kamu bilang tadi Paulus itu sempat tadi di kamu pernyataan pertama kamu saya sih ingat tapi tidak catat, itu Paulus hadir dari sebelum dia diutus ya. Jadi dari kandungan rahim, dari rahim ibunya. Itu jelas pernyataan itu. Artinya dia orang pilihan. Itu yang Paulus harus setelah dia mendapat ilham atau mendapat putusan dari Yesus, langsung dia tercelik dari mata hatinya pun tercelik
Itu dia menyadari bahwa dia diutus sudah dari rahim ibu sebenarnya. Walaupun dia harus melewati menjadi penjahat, pembunuh, pengikut Kristus. Makanya Yesus Kristus dalam pertemuannya dia di Damsik itu, dia menyatakan, kamu menganiaya aku. Siapa kamu? Aku Yesus Kristus. Nah, itu Yesus menyatakan itu karena dia memang pembunuh. Si Paulus ini dia tukang jagal di depan dia. Nah, itulah akhirnya Yesus pakai dia untuk menjadi utusan Allah sendiri, untuk utusan Yesus, langsung Yesus yang mengutus dia. Jadi itu clear ya, itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 34. Tidak usah dibantahkan lagi, dan 2 Timotius 3 ayat 16 itu clear tulisan-tulisan dia. Artinya ya, itu firman Allah. Nah, Paulus ini satu lagi, Yohanes ada legitimasi yang soal legitimasi Filipus ya. Dia jelas Paulus juga dapat legitimasinya tadi di ayat 9 Kisah Para Rasul KSP 9 ayat 7 ya. Itu legitimasi Paulus. Sehingga dia mendapat berkat Allah di situ ya, dan hikmat Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah yang di luar Yahudi. Itu yang kamu harus pahami, Juma ya. Jadi saya sampaikan ini sama dengan apa yang kamu sampaikan di Yohanes Yohanes 1 ayat 53 nih, ada legitimasi Filipus. Kamu bawa itu ya. Tapi itulah menjadi jawabannya justru ya, karena Paulus juga dapat legitimasi dengan Yesus. Nah, Filipi 3 kamu mengatakan curhatan Paulus. Tidak, Paulus dalam hal itu pengajaran. Kamu harus tahu, Paulus bukan cuma firman Tuhan dia sampaikan juga, tapi dia pengajaran juga, bukan curhat dia. Dia pengajaran juga di situ ya, yang kamu harus pahami. Itu pengajaran Paulus bagaimana jemaat di sana untuk hidup, bagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Paulus, bukan curhatan yang kamu kira. Oke, salah kamu jadi ya di sini ya, Juma, jangan diulang lagi. Kepada Paulus melihat kamu melihat Paulus melihat Taurat hukum sampah. Saat lalu Paulus belum ketemu Yesus, ini kan pernyataan dia di dalam ayat itu adalah Paulus menyatakan ini hukum Taurat sampah. Nah, karena memang hukum Taurat ini berat. Tetapi setelah dia terima Yesus, dia sampaikan bahwa hukum Taurat itu digenapi. Dalam tulisannya memang dibatalkan. Tetapi itu ayat Alkitab menyatakan dia digenapi, ya. Karena memang hukum Taurat tidak dibatalkan sampai saat ini kita tertanam dalam hati kita masing-masing. Karena hukum Taurat itu adalah jelas dalam ayatnya. Di situ jangan berzina dan segala macam, itu yang harus kami lakukan. Nah itu, tapi Yesus menaikkan level hukum Taurat itu lebih tinggi. Contoh, jangan berzina. Yesus saja menyampaikan, jangan kamu menginginkan, kamu di otak kamu aja, kamu banyak hal yang levelkan naik ya. Cuma jadi kamu harus paham itu. Jadi Paulus sebelum dia mengenal Yesus, iya dia melihat itu seperti itu. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia dijamah oleh Yesus untuk menjadi utusannya, dia melihat hukum Taurat itu tinggi ya. Dan dia bukan dibatalkan, tapi digenapi oleh Yesus dengan penyalipannya. Dan dia membawa ajaran itu, dia genapi semua dengan hukum kasihnya. Itu ya. Terus tadi Paulus dari suku Benyamin, terakhir kamu saya catat itu soal yang kamu Tuhan dan segala macam, saya nggak bisa tanggapi kan kebanyakan narasi kamu. Jadi yang Paulus dari suku Benyamin, jelas dia adalah suku Benyamin. Kalau Farisi saya masih tanda tanya dengan kamu ya. Harus saya tanda tanya dulu. Ini saya kasih teks di saya tanda tanya. Karena saya tidak tahu dia orang Farisi atau tidak. Karena yang pasti dia pembunuh, pengejar orang Kristen. Itu di awal, Saulus dia. Ya, itu cuma yang kamu harus yang kamu pegang gitu. Bahwa Paulus itu dari suku Benyamin, iya. Dia salah satu suku Yahudi. Tapi dia akan berdakwah atau bersampaikan firman Tuhan itu di luar Yahudi, dia punya tugas. Ya, sama seperti saya tugas menyampaikan kepada kamu Juma. Oke, terus apalagi? Saya kira itu aja. Terima kasih, Ya. Jiko. Oke, sangat baik Pak Jones tanggapannya, bantahan-bantahannya, pembelaannya. Demi keadilan saya berikan kesempatan ke Pak Christian, setelah itu ke Pak Yusar. Silakan Pak Christian, ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan polemik dari debater Muslim tadi? Silakan di-unmute Pak Christian. Oke, terima kasih ya. Buat Bang Zuma ya, Paulus itu tidak membuat buku Bang, tapi surat. Ya, bedakan antara surat dengan buku. Yang kedua, surat-surat Paulus itu nggak nyampe 14 bahwa ada dari mana kalau boleh tahu? Itu legitimasi itu bukan Paulus doang Bang. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 8 saya bacakan ya. Apa itu kepada kami?
itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengerti lihat aku, ia terlihat Bapa. Bagaimana engkau telah berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Aku. Oke, ayat 20, Rasul Thomas juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian di ayat Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah, kau tidak akan percaya, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak lihat namun percaya. Nah, dalam di sini di ayatnya Thomas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan 29, Yesus tidak membantah bahwa dia Tuhan dan Allah, dan dia tidak marah kepada Thomas. Thomas, adakah dalilnya di situ? Kan tidak ada. Dari sini sudah jelas bahwa pengakuan Yesus adalah Tuhan bukan dari Yesus adalah Bapa di Yohanes 14 di ayat 14, dan Rasul mengakui dan menyebut Yesus Tuhan di ayat Yohanes 20 ayat 28. Itu aja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yusar, 1 menit. Oke, saya juga heran bagaimana ilmu dari Bang Juma ini dia dapat yang dibangga-banggakan dia sebagai gurunda juga ini. Yang tadi dikatakannya bahwa Paulus menulis kitab, padahal itu surat. Kemudian Paulus itu sebagai orang Farisi, ini literaturnya dari mana? Saya nggak tahu. Ini saya menjawab dulu tentang yang dinyatakan Abang Muslim yang lain tadi. Jangan terlalu mengarah ke yang lain katanya. Kalau saya menilai mungkin begitulah seperti pepatah mengatakan itu kekotoran atau kesalahan yang di seberang lautan itu bisa dilihat, sedangkan yang di dalam hidungnya itu nggak bisa dilihatnya. Ya kalau begitu terus Juma ini berprinsip, ya gimana keadilan itu akan terjadi. Jadi itu yang saya nilai. Jadi di sini Juma itu terus mengarahkan pada firman Tuhan itu yang terbatas. Iya, kalau memang begitu keyakinan Bang Juma, ya pakailah itu, jangan pakai di kami. Kalau di kami firman itu tidak terbatas. Nah, itu dia. Jadi saya juga heran. Ini Juma pintar katanya, padahal banyak yang tidak sesuai. Itu yang diucapkannya semua itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya sama saja karena satu nggak masuk akal. Cuma saya ambil di pertanyaannya saja, saya ambil nanti kalau di pertanyaan Anda pribadi, jangan nyerang pribadi, gunakan dalil. Iya. Anda tuh nggak ada memang kayak gitu sopannya. yang saya lihat gimana. Iya, ini bukan room curhat, diskusi. Biarkan dulu. Tahan yang lain biarkan selesai dia, biarkan. Lanjut. Iya, jadi supaya diskusi ini lebih bagus, jadilah menjadi yang bijaksana, jadilah bertanggung jawab, gentleman, dan pribadi yang dewasa. Nah, itulah pribadi yang dewasa. Baik. Saling menghargai. Baik. Oke, Udah ditangkap Pak Yusar. Ya. Sekarang kesempatan untuk pihak Muslim ini putaran terakhir, ini kesempatan terakhir bagi teman-teman Polemikus Muslim untuk menanggapi seluruh bantahan-bantahan dari apologet. Nanti setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Untuk keadilan, saya berikan dulu masing-masing kesempatan ke Pak Bejo dulu, setelah itu ke apologet muda, setelah itu ke Pak Anak Batak, Bang Palopo, terakhir ke Bang Juma. Silakan Pak Bejo, dipergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menanggapi. Ya, makasih Bang Ji. Dari yang saya amati tadi, dari pernyataan Pak Jones tadi tuh banyak sekali ya, jadi harus ditanggapi
Bang Juma nanti harus sangat panjang ini, lama. Jadi tolong yang mungkin dari kita Muslim menahan diri dulu, biar Bang Juma dulu menyelesaikan. Kalau nanti ada terpotong, ada masa kendala, kita sambungkan. Itu ya dulu, kita Baik, bersabar, Pak Ujo. biar Bang Juma yang Ya, jawab. Ya, saya harap baik itu. Pak Ujo. Apologet muda ada yang mau sampaikan berkaitan dengan bantahan apologet? Iya, sebenarnya gini, saya kasih saran sedikit. Sebenarnya ini bukan kita nggak mampu lawan kalian, ini sebenarnya bukan lawannya tandingan Bang Juma, guru kami itu. Cuman kalau diskusi itu sopan, beradab, jangan menyerang pribadi, diskusi pakai dalil. Nggak usah nyerang pribadi, ilmu pakai ilmu, itu aja. Kami di sini bukan mendului guru kami, makanya kami diam. Punya adab, menghargai ilmu beliau. Jadi Anda jangan menyerang pribadi gitu. Diskusi-diskusi aja yang sopan ngomongnya. Lanjut Ya, lagi. oke. Oke, silakan Pak Anak Batak, ada yang mau ditanggapi berkaitan dengan bantahan-bantahan para apologet? Nah, kita di sini kan sedang membahas tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Apakah ini yang disampaikan Paulus ini berdasarkan dari firman Tuhan? Bukan kita di sini menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan kamu menyatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, jangan dipremin seperti itu, Bang. Kita lihat Yesus ketika di Taman Getsemani, apa dia doanya? Ya Bapakku. Nah, di situ. Apakah Yesus sebagai Bapa atau dia sebagai utusan? Nah, di sini berarti perbedaan Yesus dengan Allah itu beda sangat. Berbeda sekali. Ya. Siapa Allah itu? Siapa Yesus itu? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan sebagai Allah, tetapi sebagai utusan, Bang. Nah, di situ. Ketika kamu menyatakan bahwasanya bahwa aku di dalam Bapa dan kamu dan Bapa di dalam aku, Yesus juga mengatakan, Bang, di dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagai apa di sini? Satu di sini. Nah, di situ, Bang. Jadi jangan kamu menyatakan yang seperti kamu yang katakan tadi soal Filipus. Sebagai apa dia? Dia tidak berkata-kata, kamu sudah menyampaikan sendiri. Nah, kamu sudah menyampaikan di dalam Yohanes 14:10 kamu lanjutkan tadi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti bukan dia yang bukan berasal dari Yesus itu. Bukan Yesus yang mengawali, tetapi Bapanya. Dan Yesus bukan sebagai Bapa. Itu saja. Oke, baik. Silakan Bang Palopo. Oke, siap. Jadi saya cuma menyarankan aja sedikit host, maaf ya teman-teman. Kalau bisa, begini Bang host, setiap satu narasi yang dibangun oleh Bang Suma, kalau bisa satu aja yang nanggapin host. Karena kalau kita minta ketiganya ini bete sekali, sama aja. Jadi setiap narasi satu ditanggapin satu. Nah, nanti narasi selanjutnya yang teman Kristen yang lain gitu, jadi nggak terdobel gitu. Ya gitu aja sih saya saran. Oke, ya itu saran untuk teman-teman apologet Kristen ya. Silakan waktu dan tempat Bang Juma, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Khusus kepada Pak Jones, coba Anda dalami lagi kitab saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus sendiri yang berteriak di sana. Aku adalah orang Farisi. Aku adalah keturunan orang Farisi. Catat itu Pak ya. Supaya nanti kalau dibahas lagi ndak ini Bapak nggak pusing melihatnya. Lalu kemudian di Filipi nomor 5, Kisah Rasul 23 nomor 6. Nah, siap. Terima kasih. Sama-sama. Filipi 3 nomor 5 juga di sana jelas dia mengaku aku orang Farisi gitu ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini, betul yang dikatakan saudara kita dari Muslim tadi, bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Ini kita membahas tentang firman. Kalau saudara mengatakan yang ada di Paulus itu bukan kitab loh.
Jadi yang Anda tenteng ini bukan kitab. Kitab itu buku. Memang isinya adalah surat-surat. Surat yang dikumpulkan sehingga dia menjadi buku. Buku dalam bahasa Quran kitab. Itu bahasa Arab itu. Nah, sehingga 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus ini yang kita cari datanya. Data pembenaran yang bisa diterima. Bahwa Yesus ketika datang yang dipanggil adalah Filipus. Bukan Paulus. Filipus pun menyuarakan, mengabarkan Injil Yesus, bukan surat-surat Paulus. Yesus pun diberitakan keliling Galilea mengajarkan Injilnya. Nah sekarang surat-surat Paulus ini muncul begitu tebal. Anda mengatakan tidak 14 buku, siapa bilang? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, Timotius 1, Timotius 2, ya, 2 Timotius, Titus dan seterusnya. Ini 14 buku Paulus dapat dari mana? Ketika saudara menarasikan apa yang tertuang di dalam kitab saudara 2 Timotius 3 nomor 16, ini tulisan Paulus. Paulus yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang diilhamkan Allah jelas bermanfaat. Justru ini yang kita cari. Apakah tulisan Paulus 14 buku ini diilhamkan oleh Allah? Kan ini yang sedang kita bahas. Kalau buku yang diilhamkan oleh Allah, semua orang mengakui betul itu adalah kitab yang dipakai untuk bermanfaat untuk mengajar. Karena yang diilhamkan oleh Allah itu adalah pewahyuan. Justru tulisan Paulus ini yang kita cari dasar pijakan hukumnya. Yesus kan datang tuh ngajar, akulah rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pengakuan Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Paulus 14 buku ini berkata-kata atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia berkata-kata? Ya atas kehendak orang bodoh yang ingin bermegah. Kan tadi sudah dibacakan dalilnya. 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Dan dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kalau dia berkata atas firman Tuhan, berarti yang disampaikan adalah perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan perkataan-perkataan Yesus sudah Yesus sampaikan sebelum dia ke langit. Lalu kapan dia menerima kitab Timotius ini? Kapan dia terima kitab Korintus? Kapan dia terima Galatia? Kapan dia terima Filipi, Tesalonika? Kapan? Lalu mana legalitas Yesus terhadap kitab-kitabnya Paulus? Mana? Kalau itu adalah ilham dari Tuhan, pasti ada legitimasi dari Yesus. Layaknya Injil Yesus ada legitimasi kepada Filipus. Kan tadi saya sudah sampaikan kepada saudara saya ini. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus selanjutnya mengajarkan Injil Yesus. Mana panggilan Yesus kepada Paulus? Ini dulu. Karena yang dikatakan berita, saudara-saudaraku Kristen, yang dikatakan berita absolut, berita yang akurat, ketika pembawa beritanya berjumpa langsung dengan narasumber. Mana buktinya Yesus pernah bertemu Paulus? Di mana itu? Kalau Anda bertanya, mana buktinya Paulus bertemu Yesus? Anda boleh menggunakan narasi Lukas. Kisah para 9, boleh. Tapi kan yang ditanya, mana dan kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Berarti yang mendasarinya Yesusnya ketika dia berkhotbah kepada Bani Israel. Di mana dia bertemu Paulus? Ada. Di mana itu? Tunjukkan datanya. Kalau tidak ada, berarti 14 buku yang ditulis Paulus itu adalah kitab ilegal. Ini bukti. Kecuali saudara-saudara Kristen saya, oh gini Bang Suma, ada kok ketika Yesus bersama dengan Yohanes berjalan, disaksikan oleh Matius, ternyata dia bersama dengan Paulus. Nah, tunjukkan di mana itu tertulis. Saya ingin tahu. Silakan, kita konsen di situ dulu. Silakan. Ya, baik. Pak Jonas, ini teman-temannya 2 orang kabur ini. Pak Jonas masih mau melawan atau bagaimana?
Oh iya, memang saya dari kemarin itu saya kan dia sering market di roomnya blokir permanen tuh si Esti. Sebenarnya saya waktu itu ada satu kawan si Pak Ginting itu dia Enggak. agak Maksud saya sedikit teman-temannya Pak Jonas ini udah kabur 2 orang ini bagaimana ini? Masih tetap mau lanjut? nggak apa-apa lanjut. Enggak kan, saya Ya, memang silakan menerangkan ke Pak Juma. Jonas. Pak Jonas, ini kesempatan terakhir Pak Jonas untuk membantah, menyanggah seluruh polemik-polemik. Sebelum Pak Jonas, sebelum saya sapa dulu, selamat siang Pak Andi, Assalamualaikum. Wah, ini juga Pak Hendi. Oh ya, silakan menyimak dulu Bang. Iya, nyimak dulu ya, dulu. Bang. Biar Bang Ini Jum aja, Pak pertanyaan Jum. terakhir kita saling menanggapi. Iya, Setelah dari ini kita blokir masuk ke sesi tanya jawab Enggak. sekaligus Bagus, Pak. debat. Silakan Pak Jalan. Jonas ditanggapi. Ya, setelah Ya, itu kita terima debat, kasih. tanya jawab. Iya, silakan. Terima kasih ya. Ini hijrah ini dari blokir permanen ke Pak Jiko. Boleh nih, Hendi, Juma nih sebuah. Waktu itu saya pernah masuk di sana, saya mau masuk cuman masih rame. Waktu itu Ginting ada sedikit nggak kurang tepat aja, bukan salah dia kurang tepat. Saya mau lengkapi sebenarnya, tapi nggak ada kesempatan. Akhirnya saya turun. Tapi nggak apa-apa, saya ketemu di sini dengan berdua ini Hendi dan Juma ya. Oke, Oh, iya. terima kasih ya untuk kita bisa berdiskusi sehat ya. Ini tadi Anda menyampaikan bahwa KSP 23 ayat 6 ya, kisah para rasul. Setelah mengenal Farisi ya, setelah mengenal Yesus. Iya, ini saya catat memang betul Pak. Saya baca juga ayatnya, betul dia Farisi Pak ya. Jadi klaim Anda betul. Saya tidak menyalahkan, tapi itu ya harus saya akui bahwa itu betul gitu ya, tidak salah. Nah, jadi benarlah dia orang Farisi. Apakah boleh dia tidak boleh dia memberitakan firman Tuhan? Itu salah kalau Anda mendikotomi seperti itu atau menyaratkan lagi seperti itu, salah. Karena semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan termasuk saya. Ya, yang penting baik dan benar penyampaiannya karena itulah firman Tuhan. Allah mengajarkan hukum kasih. Nah, tadi Anda menyampaikan juga Filipus dipanggil Yesus. Nah, masih menjadi penginjil sesuai panggilan ya. Nah, ini masing-masing penginjil itu harus dipahami Juma dan Hendi ya, bahwa penginjil itu masing-masing dipakai Allah itu dengan caranya yang harus Anda pahami Juma dan Hendi ya. Jadi dia boleh melewati apa saja. Bukan kayak ini. Ini seperti nanti suatu saat Bang Juma ini jadi penginjil juga kan bagus jadinya. Dia udah paham Alkitab. Itu cara Yesus itu manggil seseorang tuh dengan caranya masing-masing. Kamu tidak boleh samakan Filipus dengan Paulus cara panggilnya. Jadi Paulus punya cara sendiri dia dipanggil dipakai Tuhan ya. Saya pun punya cara tersendiri dipakai Tuhan. Itu cara masing-masing dan itu benar adanya, tidak bisa diklaim salah. Apakah jadi perusahaan Paulus itu diilhamkan Allah? Jelas karena dia dipanggil Allah, ya dipanggil Tuhan Yesus sendiri langsung dipakai itu. Nah itu berarti dia jelas itu adalah pijakannya jelas itu bahwa dia dipakai oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi jelas ya, tidak usah dibantahkan lagi. Pijakannya jelas dia dipakai. Ada ayatnya yang menyatakan itu di KSP 9 ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Jadi Paulus atas kehendak siapa? Ya kehendak Allah, kehendak Yesus dia menyampaikan semua firman itu. Ya bukan kehendak dirinya sendiri. Bahwa dia kadang mengatakan dirinya sendiri itu buat penguatan atau kepada surat-surat yang buat kepada jemaat yang di Injilinya. Jadi bukan kehendak Paulus. Paulus itu menyampaikan semua itu atas kehendak Yesus, Allah itu sendiri, yang untuk dia menyampaikan firman-Nya, kebenaran itu, Injil, kabar baik itu ya, itu harus dipahami. Pembawa berita harus langsung bertemu dengan Yesus, tidak selalu. Paulus salah satunya, ya. Saya salah duanya, ya. Pemberita perintah itu tidak langsung bertemu Yesus, tidak apa-apa. Yesus menyatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat saya, tapi namun kamu percaya. Itu keren, ya. Itu ayat yang disclaimer Yesus yang luar biasa itu saya tercerahkan. Saya tidak melihat Yesus, tapi saya percaya dia sebagai juru selamat saya. Nah, berarti itu tulisan Paulus ilegal? Tidak. Ya, saya sampaikan Juma ya, saya balas dengan tegas tidak. Karena Paulus adalah dasarnya Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Itu dasar Paulus dengan fundamental untuk dia membawa beritanya ya. Jadi tidak bisa Anda diskreditkan Paulus karena dia punya dasar untuk pertemuannya dia. Ya, tadi udah yang tulisan 2 Timotius 3 ayat 16 itu tulisan Paulus, terserah Anda mau bicara seperti apa, tapi itulah Paulus sampaikan. Dan yang 1 Yohanes 3 ayat 34 itu juga harusnya Anda imani.
Tidak boleh Anda nisbikan itu yang Anda sampaikan, ya. Menurut saya itu udah bagus cuma sampaikan Yohanes 3 ayat 34. Jadi itu tidak boleh lagi Anda nisbikan. Salah berarti ya. Nah, di sini jelas ya, pelayanan Paulus adalah menjadi apa yang diurapi oleh Tuhan ya, Yesus berkehendak dengan pelayanan Paulus dalam pengabaran Injilnya di luar non-Yahudi, ya, di luar Yahudi. Itu ya. Jadi saya sampaikan itu untuk bantahan dalam kitab sesi Paulus di sini ya, yang cukup panjang lebar. Bahkan Paulus di dalam penjaranya itu dia juga dalam pemberitaan Injilnya dia juga kesakitan, tapi dia tetap mengabarkan Injil. Bahkan dia mati juga martir dia. Hanya Yohanes yang tidak martir dalam akhir hidupnya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Pak Jones, saya kira Pak Jones tampil prima siang hari ini. Itu kesempatan terakhir Pak Jones ya untuk membantah polemik-polemik dari teman-teman Muslim. Sekarang Pak Christian, ini kesempatan terakhir Pak Christian dipergunakan sebaik-baiknya. Silakan. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Silakan Pak Christian. Silakan. Christian. Halo. Monitor. Bisa Ya. dengar? Iya. Jangan takut. Enggak. Silakan Pak Gini Chris. Bang, soalnya jaringanku agak ini. Iya. Dicoba aja. Jadi lanjutin aja Bang Jumanya langsung kalau Oke. jaringannya lagi error. Begitu. Oke, kita tahan aja ya Pak Chris ya, karena jaringannya lagi error. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu tadi kesempatan terakhir masing-masing pihak untuk berpolemik sekaligus berapologet. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Nah, untuk memantik sesi debat ini, saya berikan kesempatan pertama kepada para polemikus untuk bertanya kepada para apologet. Mungkin dalam hal ini diwakili oleh Bang siapa nih? Siapa yang mau mewakili pihak Muslim ini? Polemikus. Langsung ke untuk Bang bertanya. Suma aja, host. Bang Palopo, Ya, Langsung Bang silakan. Suma aja bukan TikTok. bisa lu. Ya. Silakan Bang Suma mewakili para polemikus untuk bertanya kepada pihak apologet. Silakan. Baik, Sekali-sekali duluan ya. Boleh? Ya, Saya bagaimana? bertanya. Saya boleh bertanya sedikit aja Ih, bertanya. sabar, ini giliran Bang Juma, Anda diam dulu. gantian Nanti kita giliran Bang, Anda. gantian. Saya cuma tawarkan. Iya. Iya. Nanti kita kasih kesempatan juga Pak Jones untuk bertanya kepada pihak Muslim. Silakan didahului oleh pihak Muslim diwakili oleh Bang Juma. Silakan Gurunda. Oke, baik. Begini, Saudara Jones, Bang Jones, ya. Banyak pesan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Dan di situ nggak ada orang Yunani, nggak ada orang Romawi, apalagi orang Indonesia. Agar muridnya waspada kepada orang Farisi. Di dalam Matius 23 nomor 15, di situ jelas dikatakan, celakalah kamu. Ini menunjuk kepada satu oknum kemudian. Hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya kepada Bapak, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, yang adalah ahli kitab itu sendiri, yang mentobatkan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Coba Bang Anda... Palopo, di-mute dulu itu Bang Palopo, di-mute dulu Bang Palopo. Ini Ya, coba saudara sebutkan, siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di luar dari keyakinan yang ada di Yerusalem yang diajarkan oleh Yesus, yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang karena dianggap dia adalah sebagai orang benar. Siapa oknum orang Farisi ini? Silakan. Silakan Pak Jones dijawab. Boleh. Oke ya. Tadi udah diprolog dengan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Farisi. Oke, clear ya. Maksudnya inilah
nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu, sebenarnya pengajar-pengajar penyesat yang dimaksudkan di sini. Hanya saya mau saya tanyakan lagi ke Bang Zuma ini, apa yang bertobat kau jadikan jahat ini, kamu ngambil ayat di mana biar saya dulu. Kalau saya tidak clear, saya susah jawabnya. Jadi dasar pertanyaan kamu harus ada ayatnya. Iya, Itu baik. dulu Bang Zuma. Oke, catat saudaraku. Bagaimana kemudian Damaris bertobat di tangan Paulus? Kisah Para Rasul 17. Bagaimana Dionysius juga bertobat di tangan Paulus dan mereka adalah orang-orang di luar dari Yerusalem. Itu juga ada dalam Kisah Rasul 17. Itu jelas ya. Oknum inilah yang suka mentobat-tobatkan orang yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi penyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Yahudi dan Yunani menjadi pengikutnya, tapi sangat disayangkan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Silakan. Pak Jones, itu Pak di Jones, Matius 23:15. Landasannya bertanya Matius 23:15, Pak John. Lanjut. Waduh nih. Tadi dia tanya itu, landasannya Bang bertanya. Matius 23:15, Pak John. Dia cari kali itu. Betul ya Bang Juma? Iya Bang. Ya. Nggak mungkin lah asal bertanya kalau nggak ada landasannya. Nggak ada dalilnya. Mana Pak Jones ini? Waduh. Pak Jones. Pak Jones. Ntar dia lagi baca yang itu tadi tuh, dalilnya tadi. Enggak, dia iya Tentang orang Ya sambil yang menunggu ditobatkan dibacain aja dah. dari itu. Ya, sambil menunggu dibacain. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang-orang lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut-penganutmu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah itu siapa Pak Handi? Ya saya nggak mau jawab lah orang. Kalau saya sih Pak Jones lah yang Siapa jawab. Pak Jones? Pak Jones, siapa orangnya yang menyeberangi lautan? Oksigen host. Allahu Akbar. Naikin aja yang lain yang di bawah host. Siapa tahu ada temannya Oten dinaikin satu. Itu tadi ya, sorry. Oh, iya. Jadi ini Ada. para rasul ini kan dituduhkan memang benar Paulus yang yang keluar dari non Yahudi untuk pekabaran Injilnya. Tetapi ini kan juga kisah para rasul ini Paulus yang menulis. Apakah dia menunjukkan tulisan dia kepada dia? Kan tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dituju. Nah, Enggak itulah itu Pak. Matiusnya landasannya tadi Pak. Landasannya di Matius coba dilihat tadi. Tidak kisah para rasul 17 di sini menyatakan bahwa hai kamu orang-orang ini kan berdosa apa ya tadi ya. Nah itu ini kan menyatakan bahwa kamu membawa ajaran sesat sehingga kamu lebih jahat dari kamu sendiri, itu orang jadi jahatnya. Nah padahal ini kisah para rasul ini yang tulis adalah Paulus sendiri. Bagaimana dia bisa menuliskan buat diri dia sendiri? Itu tidak masuk logik Andy. Ya jadi ini pasti yang ditujukan adalah guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang ditujukan oleh Paulus di dalam tulisan ini. Itu loh maksudnya. Ya, jadi ini, bukan Paulus menyatakan gitu. Pak John kayaknya logikanya nggak nyambung Pak John. Yang disampaikan tadi itu dalil dari Matius ya. Oh, ini kan? tadi KF bilangnya. Iya, Itu loh. yang Izin datanya dulu. ada di Mau nyambung nggak KPM. nyambung biar Bang Juma yang luruskan lah. Oke. Matius berapa? Kalau memang nggak nyambung di Matius berapa coba? Kita bicara lagi. Matius berapa? 23:15 Pak John. 23:15. Bunyi apa Bang Juma? Saya udah baca tadi. Bacakan ulang Pak Andi. Mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, mentobatkan satu iya. orang saja gitu ya. Kira-kira itu. Sebelum satu orang saja. Iya, di Matius ya. Ya. Iya, ini kan inline dengan KSP 17 ya. Berarti memang ini yang dinyatakan di sini 2 kali ayat yang menyampaikan dengan orang yang berbeda
artinya mereka akan ada penegasan di situ bahwa ini ada nabi-nabi dan rasul-rasul palsu, penyesat-penyesat Iya, yang kita akan ke muncul. Matius saja Bentar, Pak bentar. Jones, ke Matius. Enggak apa-apa, biarin. Udah Nanti biar Bang Juma yang biarkan, luruskan. Coba dengar baik-baik biar. pernyataan saya. Ini di penulisan ini ada dua tokoh berbeda yang menulis, oke? Clear ya? Tetapi tekanan ayatnya sama. Harus kamu perhatikan baik-baik. Tekanan ayatnya sama, yaitu menyatakan bahwa akan itu ada orang jahat yang akan lebih jahat dari kamu, dia mengajarkan. Nah, Oke. itulah di dua orang ini, dua sosok ini mau menegaskan bahwa ada rasul dan pengajar-pengajar sesat yang kamu harus perhatikan. Bukan berarti dia merujuk pada Paulus Oke, yang cukup. pergi ke sana kemari. Dia penginjilan, dia diutus Tuhan, dia firman Tuhan. Nggak mungkin dia menyatakan hal yang tidak benar, gitu loh. Oke, Nanti cukup Pak pasti John. Anda akan ada ayat lagi yang menyatakan. Saya tahu nanti Juma akan munculkan lagi satu ayat yang kelihatannya dia bertentangan dengan Yesus. Oke, Ya kita udah, bahas. jangan asumsi lagi, udah Nggak, lanjut. ini saya Udah. cuma perkirakan. Karena saya bilang Paulus itu udah nggak mungkin dia di Kisah Para Rasul itu nulis buat terhadap dirinya sendiri. Matius 2 ini emang orang udah, berbeda. udah. Tapi ini penekanannya sama untuk rasul-rasul dan guru-guru palsu. Oke, Gitu. udah. Iya. Oke, Lanjut Bang ya. Juli dan Juma. Ya, siap. Pak Bang Juma, silakan. Ya, baik. Jadi gini, Bang. Kan tadi sudah kukatakan bahwasanya Yesus itu bersama dengan murid-muridnya adalah orang yang dikucilkan. Bahkan sampai ketika ada kondisi mereka itu teraniaya, terzalimi, ditangkap, bahkan dinyatakan dalam konsep iman saudara dibunuh. Inilah makanya Yesus berpesan, hati-hati kepada orang Farisi, hati-hati kepada ahli kitab. Kalau kemudian Anda menarasikan kisah para rasul, kisah para rasul itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Kisah para rasul itu dituliskan Lukas dan Lukas memulai catatannya di dalam kitab Lukas 1. Tepilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Lukas melakukan penyelidikan sehingga muncul kitab kisah para pewarta atau kisah para apostolos. Itu jelas itu. Di antara kisah itu kemudian menggenapi nubuatan yang Yesus katakan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah mereka mentobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak mempertuhankan manusia. Tapi korban dari orang Farisi mempertuhankan manusia, 2 kali lebih jahat daripada pendiri ajaran nyembah manusia ini. Jadi ini makanya kita cari oknum. Siapa oknum orang Farisi yang dinubuatkan Yesus dalam Matius ini? Yang adalah orang Yahudi, orang Farisi menjadi cerita sendiri. Itu menurut pengakuan Lukas, menurut pengakuan Yesus, bahwa akan ada orang Farisi yang melakoni itu. Dan ternyata terbukti setelahnya ada yang tanpa duduk bersama Matius, tidak ada kemudian koordinasi dengan Matius. Beliau mencoba untuk menarasikan tentang Paulus nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Ternyata di akhir zaman muncul 2 kitab, yang satu mengatakan Yesus menubuatkan, yang satu menceritakan Pauluslah yang menggenapi nubuatan itu. Itulah makanya antara Matius dan Lukas tidak pernah duduk semeja untuk mengetik surat-surat mereka, sehingga tidak klop. Malah tidak klop dalam arti kata tidak menyembunyikan sisi Paulus. Justru ketika Matius menjelaskan tentang oknum Farisi, Lukas yang tidak berkenalan dengan Matius, tidak pernah jumpa dengan Matius, menceritakan sisi itu. Maka tugas Anda sebagai pengiman dari kitabnya Paulus, yang orang Farisi ini, menjelaskan ke kami. Siapa orang Farisi yang menggenapi nubuatan daripada Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 ini? Kalau ada, siapa namanya? Apa agamanya? Kenapa disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Karena setahu saya, agama yang didirikan oleh orang Farisi hanya satu. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus berasal dari tokoh Nazaret, tokoh Nasrani yang kemudian disebut di Antioquia sebagai Kristen pertama kali.
Ayo. Kalau ada tokoh lain, berarti Kristen atau Paulus gugur sebagai kandidat satu-satunya. Tapi siapa oknumnya? Kalau pernyataan Yesus ini tidak terbukti ada orang Farisi yang membentuk sebuah keyakinan sebagai penganut golongan yang masuk neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, berarti Yesus itu nabi palsu. Kalau nabi palsu, kalau nabi saja dia palsu, apalagi Tuhan. Kenapa nubuatannya tidak tergenapi? Kalau nubuatannya tergenapi, terangkan ke kita, siapa orang Farisi yang mendirikan agama setelah Yesus itu terangkat ke langit? Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Pak Jonas, sebelum ditanggapi, dijawab, mungkin Pak Jonas punya teman di bawah yang direkomendasikan naik. Nanti disampaikan, nanti saya ajak naik. Silakan Pak Jonas. Dengan Pak Nelson kan di sini Jiko kita. Cuman Pak Nelson nggak ada di bawah. Pak Iya, Nelson di bawah. Christian. Ada yang lain nggak? Ya, saya juga kasihan lihat Pak Jonas sendiri ini. Nggak ada teman. Iya, nggak apa sih, ya memang apa-apa ya. ada teman, karena kan apalagi ada kiamat gitu, bagusnya diundang lah kiamat tuh biar ketemu Bang Juma, dia kan Jangan, kiamat itu penghujat, saya nggak suka dia. cuma satunya nanti hujatan, tapi Yang cerdas saya kira aja. dia nggak akan tergiring kalau kita sama-sama baik, dia nggak akan tergiring. Saya lihat dari caranya dia itu, ketika dia cuma responsif aja. Nah itu ya, jadi tapi nggak apa-apa lah, kita berdebat aja dulu dengan yang ada. Jadi Bang Juma ya, terima kasih udah nyampaikan semua itu. Yesus dengan murid-muridnya dikucilkan itu memang sudah dari dulu seperti itu. Pasti, karena penolakan itu pasti di dalam Yahudi. Yahudi ini emang bangsa yang tegar tengkuk, ini emang luar biasa. Tapi ya syukur banyaknya emang dia bangsa pilihannya. Jadi keselamatan itu atau kabaran Injil itu dan kabar baik itu semua dari dataran itu yang munculnya ya, baik Arab dan sana itu ya, Yahudi. Nah itu mereka keluar dari situ memang dataran itu. Tapi ya jadi kita nggak boleh ngiri orang Indonesia ya. Tapi memang ini bangsa yang memang tegar tengkuk ini. Jadi memang Yesus dengan murid-muridnya dikucilkan, memang itu iya. Memang. Jadi pekabaran Injil di sana itu makanya akhirnya memang jadi sulit di sana itu pekabaran Injil itu di sana. Nah, makanya sampai Yesus disalibkan itu juga karena memang ini juga salah satu tegar tengkuknya ini bangsa ini, sampai Yesus memang akhirnya harus disalibkan di sana. Itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Bang Zuma tadi bilang Paulus lah yang menggenapi, itu salah jelas. Karena yang menggenapi adalah Yesus. Dalam Taurat dan hukum-hukumnya itu Yesus, bukan Paulus. Paulus hanya utusan dan hanya menyampaikan apa yang dia dapat hikmat ya dari Yesus. Nah, itulah yang dia sampaikan kepada umat-umatnya yang di Roma, yang di Efesus, di Galatia, semua itu yang dia sampaikan. Gitu. Jadi bukan Paulus yang menggenapi hukum Taurat, tapi Yesus yang dia sampaikan menggenapi hukum Taurat itu ya. Nah, kalau Matius dan Paulus itu tidak pernah duduk semeja, ya memang mereka masing-masing pelayanannya. Karena memang mereka punya fokus masing-masing. Paulus dengan Lukas ya, dengan Lukas juga tidak semeja ya, karena memang Lukas juga dengan caranya masing-masing mereka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kan semua itu sudah surat-surat mereka itu sudah diverifikasi lah dan sudah dirumuskan dalam sebuah kanonisasi Alkitab. Nah itu masuk dalam kelompok ini itu sudah diformulakan sesuai dengan apa yang mereka masing-masing tuliskan. Jadi memang di dalam firman Tuhan ini memang penulisnya ini memang masing-masing punya kedekatan dengan sumber utamanya Yesus itu sendiri. Baik Matius, Lukas maupun Paulus kepada firman Tuhan di Alkitab ini. Gitu. Nah, jadi kalau tadi disampaikan Paulus dari Nazaret ya, saya kira dia memang dari suku Yahudi saja, memang dia dari Yahudi ya, bangsa Benyamin, dia suku Benyamin kan dari Yahudi. Apakah dia dari Nazaret? Saya kurang paham persis bahwa dia dari Nazaret. Tetapi intinya dia adalah suku Benyamin yang akhirnya dipakai Tuhan. Saat itu dia bernama Saulus, bukan Paulus. Paulus itu setelah dia ditunjuk atau ditentukan oleh Allah bahwa dia menjadi penginjil. Nah, itulah bahwa Paulus akhirnya menjadi penginjil dari Nazaret. Mungkin
ungkapan itu yang karena dia memang orang Yahudi ya. Kira-kira penyampaian saya sementara itu Bang Juma. Kalau apalagi yang kita memang pelan-pelan harus kita bertanya dan jelaskan, tidak boleh terlalu panjang karena akan banyak pertanyaannya, harus diperhatikan jawabannya juga. Gitu, sehingga kita bisa diskusi lebih baik. Saya kira itu Bang Hendy, Bang Juma, terima kasih. Oke, Bang Jones. Gimana host? Kita tidak temukan oknum? Iya, betul Bang. Jadi kayaknya Bang Jones tidak menjawab siapa orang Paris itu. Cuman muter ke sana kemari. Jadi mungkin kejelasan aja Pak Jones, apa tidak tahu atau bagaimana? Biar jelas. Begini, orang Farisi itu bukan, jelas itu di Alkitab bukan Paulus Pak. Itu kan Anda sudah, tadi kan dasar landasannya, tadi kan sudah ditegaskan sama Bang Zuma di Yohanes 3 ayat 34. Itu udah jelas itu. Nah, itu dasar itu gak mungkin dia, Paulus itu jadi salah gitu loh. Tidak mungkin. Masa iya alamnya izin dipertegas. Itu kan logika aja. Sebentar, biar kembali ke Bang Juma dulu dong. Itu bukan Paulus, jelas. Saya tidak bisa mengatakan itu Paulus. Dan tidak akan mengatakan itu Paulus. Kembali ke Bang Juma dulu. Kalau bukan Paulus di Matius 23:15 itu, pertanyaannya adalah, kalau bukan Paulus, siapakah orang itu? Tahu atau tidak? Kalau tidak ya kembali ke Bang Juma. Itu aja sih sederhana toh. Betul. Kalau kita mau seperti ini, ya yang jelas itu orang adalah penyesat, pasti. Tapi bukan ditujukan kepada Paulus di situ. Oke, lanjut. Dia nggak jawab. Paulus di dalam Alkitab itu menjadi bagian dari kanonisasi ayat Alkitab itu sendiri, dari bagian kitab itu sendiri, gitu loh. Itu pasti kan sudah dipelajari oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Kenapa itu disusun masuk dalam kumpulan semua, gitu. Nah, Cukup, jadi Pak, itu nggak mungkin, Pak. Satu hal yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal, nggak. Lanjut Bang Juma, dimaklumi nggak bisa jawab. Ya, baik. Host, mohon izin. Jadi saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi kalau Anda sudah mengatakan penyesat, nah sekarang kita cari siapa orang Farisi itu selain Paulus. Penyesat katanya. Tapi siapa? Siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama? Siapa? Penyesat. Iya, siapa penyesatnya? Apa nama agamanya? Ya kalau agama memang di zaman dulu jarang orang membawa agama ya Bang Juma ya. Mereka selalu membawa ajaran. Terus Farisi itu memang ada yang memang kayak contoh, sebenarnya imam kepala itu juga orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Itu contoh satu orang Farisi yang imam kepala yang mendirikan agama di luar Yahudi siapa, Pak? Kalau di kekristenan nggak ada, Pak. Kisah 24 nomor 5 jawabannya Pak John. KSP 24 nomor 5. Biar nggak usah dikasih tahu Pak Andi, biar dia emang tahu diri sendiri Pak Andi. Kita Para Rasul 24 ayat 5. Harus keluar dulu lagi baca. Kalau nggak bacakan aja Pak Andi ya. Terangin Pak Juma itu tadi. Lanjut. Iya. Jadi kalau begini Bang Juma ya, kalau misalnya disangkakan, pasti tidak ada satu orang pun di dalam ayat di toko Alkitab yang tersangkut di situ, yang dimasukkan. Itu pasti. Begini pasti. Pak John, tadi pertanyaan Bang Juma simpel. Siapa pertama kali mendirikan kekristenan? Itu siapa? Tokonya siapa? Selain Paulus itu siapa? Dijawab itu, jangan lari kemana-mana. Balik lagi ke Bang Juma, silakan. Oh, kalau cuma menanyakan siapa tokoh kekristenan, ya memang formula kekristenan itu di Paulus memang menyampaikan kekristenan itu diformulasikan. Karena saat di 12 murid yang lainnya tidak, dia hanya menyampaikan kedekatan dia, apa yang dia rasa, dia raba, dia lihat, dia percakapkan, itu yang dicatatkan oleh murid-muridnya. Nah, formulasi ini yang diformulakan oleh Paulus itu. Tapi dia bukan udah. agama. Bang Juma, udah didapat jawabannya. Oke, dia udah ngaku Bang Juma bahwa itu Paulus benar. Iya, udah. Paulus. Berarti agama yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi dan pengikutnya adalah orang neraka, ya agama yang didirikan Paulus, Pak. Paulus tidak mendirikan agama, dia sama sekali tidak mendirikan agama, dia menyampaikan ajaran, Pak. Gak pernah ada satu ayat pun menyatakan bahwa itu agama Kristen. Baik. Berarti dia cuma bilang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Baik. Itu. Berarti Yesus mengada-ngada, Pak. Kenapa? Berarti Yesus mengada-ngada dengan mengatakan ada orang Farisi mendirikan agama. Di ayat Matius 23 nomor 15.
yang kita bahas barusan. Matius 23 ini Pak. Ya. Kalau berarti semua cara berpikir seperti itu, Matius 23 ayat 15. Karena di kekristenan kita tidak pernah satupun nggak bawa agama, berarti nggak ada satu orang pun di situ yang menyangkut di dalam tuduhan itu, tuduhan Yesus. Dan Yesus tidak mengada-ngada, berarti ada pasti. Tapi bukan di kekristenan, karena Kristen tidak membawa agama. Yang dibilang Kristen itu bukan agama, itu pengikut Gini, Kristus, Pak. bukan agama. Yesus mengatakan, mohon maaf, Yesus mengatakan bahwasanya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, agama yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah proselytus. Proselytus itu artinya ajaran, Pak, ajaran. Apakah Paulus tidak membawa ajaran? Paulus Ajaran, membawa ajaran itulah yang dimaksud agama. Oh ya, ajaran, jangan bawa agama Pak, karena kita nggak bawa agama. Bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan menjadi penganut agamamu? Berarti ada agama yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini, mohon maaf, nubuatannya gugur. Berarti dia nabi palsu dong, karena nubuatannya tidak terbukti. Sementara Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Mereka tidak pernah mendirikan agama di luar agama mereka. Satu-satunya orang yang mendirikan agama yang mengaku dirinya sebagai proselytus, orang-orang yang di luar Yahudi diambil, direkrut menjadi pelanjut orang Yahudi. Bahkan orang-orang ini mengaku kami Yahudi rohani. Hanya Paulus, Pak. Menyamar menjadi domba. Ingat, domba itu adalah Bani Yakub. Sekarang agama mana yang mengaku sebagai Bani Yakub, sebagai domba? Islam atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Kristen yang mengaku domba? Guru Anda dia kayaknya nggak dengar itu, dia balik layar itu. Dengar. Oh, Sorry, saya dengar. Lanjut. Kita jujur aja Pak, kita jujur-jujuran membawa data ini. Anda nggak dengar saya, tapi saya dengar Anda. Gitu. Iya. Ya bukan nggak dengar. Iya, itu jeda saya itu karena saya Alkitab. Baik. Ya. Dia jawab tadi pertanyaannya itu. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya Bang Jones, jelas sekali bahwa cuma satu kandidat tunggal sampai hari ini yang mendirikan ajaran di luar Yahudi tapi ngaku sebagai pelanjut Yahudi. Itu Kristen, didirikan oleh Paulus. Kalau bukan, lalu kita mau cari mana nih? Sementara Yesus rentetan ajarannya, Pak, kalau Anda baca satu perikop dari Matius 23, dari data nomor 1 aja itu sudah seram. Kenapa sudah seram? Karena Yesus begitu gigihnya memperjuangkan kemudian murid-muridnya agar waspada ke satu golongan ini. Coba kita lihat dari data nomor 1-nya, Pak. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata, ahli-ahli Taurat. Ingat, Paulus tadi adalah bagian daripada ahli Taurat. Orang Farisi, Paulus orang Farisi, menduduki kursi Musa. Dia adalah murid Gamaliel. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang orang-orang ini ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah, sekarang orang Kristen mengajarkan Taurat. Kami pelanjut Taurat, kami tidak membunuh Taurat. Taurat ada dalam hati kami. Tetapi dia tidak melakukan, cuman berkata tapi tidak mempraktekkan. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Maka siapa pelanjutnya? Karena mereka mengajarkan tentang Taurat, mulutnya penuh dengan Taurat, tetapi mereka tidak melakukan. Ini siapa pelanjut orang Farisi yang seperti ini? Mulutnya selalu Taurat, kami adalah pengikut Taurat, kami adalah Taurat, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan keagamaannya. Ini siapa pelanjut orang Farisi? Ya, kami Kristen, kami Islam, Al-Quran. Kristen, Taurat dibawanya, ditempel di kitabnya, disebut sebagai perjanjian lama. Tapi mereka tidak mempraktekkan, karena mengatakan itu adalah perjanjian usang, itu adalah sudah sampah. Nah, siapa itu, Pak? Kita mau cari agama lain, tidak ada. Kita mau cari oknum lain, nggak ada. Atau kita anggap saja bahwa Matius ini tidak benar. Yesus tidak benar berkata begitu. Pauluslah yang benar. Makanya Yesus berpesan, Pak, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan bapakmu. Nah, ini yang sekarang terjadi. Bapak mau mengikuti keinginan.
Saya kasih tahu sekali ya. Silakan. Ini betul tadi orang Farisi membawa agama yang membuat orang jadi jahat ya. Jadi perkirakan seperti itu tuduhannya. Tetapi di ayat Alkitab itu saya sepakat dengan bapak-bapak gereja yang dahulu mengkanonisasi ayat Alkitab ini dalam sebuah Alkitab yang menjadi tuntunan hidup, itu tidak akan salah. Karena kalau Paulus dalam tuduhan ini pasti dia tidak akan masuk dalam kanonisasi. Sama seperti Barnabas. Kitabnya tidak masuk dalam kanonisasi. Nah, itu saya sepakat dengan bapak-bapak gereja yang mengkanonisasi Alkitab. Paulus masuk dalam kanonisasi ini tulisannya. Artinya dia terverifikasi, bukan dia yang dimaksud. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Dan kita sebagai anak muda jangan terlalu jumawa bahwa harus terjawab. Sabar, waktu akan menjawab. Siapakah ini orang yang dimaksud oleh ayat Matius 23 ayat 15? Tidak usah buru-buru. Sekalipun di saat sekarang kita masih juga tidak terjawab, tetapi akan terjawab karena ini pasti akan digenapi. Matius 23 ayat 15 ya. Jadi sudah 2000 tahun, Pak. Jelas. Gitu, Sudah 2000 tahun. Dan sampai sekarang tidak ada agama yang keluar dari Yahudi. Tidak ada agama yang keluar dari orang Farisi. Betul. Makanya saya bilang tadi, tidak usah buru-buru kita sebagai anak muda, kita masih muda. Banyak itu mungkin bukan zaman kita, nanti di zaman lainnya mereka akan terbuka baru. Ayat 23, ayat 15 ini yang kita bicarakan. Itu bukan baru jawaban, tergenapi. Pak. Bukan begitu jawabannya. Itu bukan Terus Bapak mau jawaban jawabannya namanya. apa? Saya kan tadi udah jawab. Gini, bahwa Bang Anda Jones, menuduh Paulus, kenapa Anda mencari oknum lain kalau yang menggenapi sudah ada? siapa yang menggenapi? Paulus lah. Lah, Nah, kan? Anda belum Yang nanya sadar-sadar saya juga. jawab, Gini, Bang. Oke. Satu menit Kan tadi kita dari saya bilang. sebelum Anda tanggapi. Tadi Anda mengatakan kanonisasi. Yang mengkanon siapa, Pak? Murid-murid Yesus. Bapak-bapak gereja yang mengkanon, Pak. Siapa mereka ini? Pelanjut agama Romawi Yunani. Apa kepercayaan mereka sebelum Paulus mengajarkan mereka surat-surat ini? Apa pengajaran mereka orang Romawi Yunani ini? Nyembah dewa-dewa, Pak, yang nusul menjadi manusia mati untuk dipersembahkan kepada Theos. Ketika kemudian ada pengajaran yang relevan dengan keyakinan mereka, mereka imani. Makanya Paulus mengaku dalam Galatia 2 nomor 8, beliau mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Siapa yang ngutus pada non-Yahudi? Yesus katanya. Di mana Yesus memberikan legitimasi? Oh, di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini menurut Yesus ini firman Tuhan atau bukan? Kan Yesus yang menjadi sumber. Sumber Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis. Dia memberikan legitimasi kepada Filipus. Kalau yang dikatakan benar, justru kalau yang hadir pada saat kanonisasi, harusnya yang dikanon itu yang diloloskan pada saat muktamar tersebut, kitabnya Filipus, Pak. Karena Filipus mendapatkan panggilan jelas di dalam 1 Yohanes 48. Itu jelas itu. Di kitab saudara, jelas sekali, Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Lalu di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Mana Injil Yesus? Minimal tulisan Filipus, minimal ajaran Filipus itu mana? Ada? Nggak ada. Yang muncul adalah tulisan-tulisan orang Farisi yang Anda aminkan. Nubuatan sudah tergenapi, Pak. Satu-satunya oknum yang kemudian mendirikan ajaran di luar daripada Bani Israel, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, itu hanya Paulus. Mohon maaf, saya harus uraikan gini. Paulus ahli Taurat, Filipi 3, nomor 6, nomor 7. Paulus orang Farisi, yang saya uraikan tadi, Kisah Para Rasul 23, nomor 6. Kemudian, Paulus orang munafik, 1 Korintus 9, nomor 20-21. Kepada orang Roma ngaku Roma, orang Yahudi yang ngaku Yahudi. Kemudian Paulus nyebrang lautan, Kisah Para Rasul 27. Anda baca satu perikop. Begitu juga ketika dia menjelajahi daratan, Kisah Para Rasul 19, baca satu perikop. Mentobatkan orang Yahudi, orang non-Yahudi masuk ke agamanya, menjadi pengikutnya. Damaris, Dionysius, banyak orang yang ditobatkan. Orang-orang yang tadinya adalah orang Romawi Yunani ditobatkan menjadi pengikutnya. Baca di Kisah Para Rasul 17, Pak. Penggenapan apalagi yang Anda tunggu? Ketika ada pelakunya, sudah ketangkap basah. Agamanya jelas ada, kitabnya tidak pernah mendapatkan legitimasi, Tuhan yang disembah juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Lalu apa lagi yang Anda butuhkan untuk Anda jadikan bukti?
Bukti apa lagi? Kenapa Yahudi masih ada sampai hari ini menyembah kepada Hasem, tidak menyembah kepada Yesus? Kenapa ada sekte di luar daripada Yahudi mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Siapa yang ngajarin? Orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Bang Handi. Silakan. Oke, Tapi begini, tahan Pak. dulu Pak Jonas. Pak Jonas, Iya, siap. ditahan. Saya sapa dulu ini. Kalau lihat dari namanya ini, kayaknya ini temannya Pak Jonas ini. Pak Geral, silakan perkenalkan nama, agamanya. Maaf. Pak Geral. Pak Geral. Ya, Bang Morgan, silakan monitor. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam. Agamanya apa nih, Pak Morgan? Saya agama Muslim. Oh, Muslim. Pak Geral, silakan Pak Geral. Baik. Muslim, Kristen. Pak Geral. Ya, Pak Geral belum monitor. Silakan Pak Jonas. Saya turunkan Pak Geral ini nggak monitor. Ya. Saya lanjut aja, Bang Juma. Iya, kalau dasar saya, ya itu tadi, dia masuk dalam kitab-kitab itu yang dikanonisasi, artinya dia sudah terverifikasi, Bang Juma. Itu dasar logisnya, ya kan? Nah, apakah sisi melik Anda melihat itu lagi? Itu tidak, ya saya tidak tahu. Karena kalau, dan apa namanya, tidak mungkin juga yang apa yang Anda pikirkan, Bapak-Bapak gereja beginilah, begitulah, tidak mungkin. Karena itu tanggung jawabnya besar. Bahwa itu dikanonisasi dan itu pasti otomatis dari teman-teman penginjil dulu, murid-murid Yesus pasti sudah tiada. Sebagian banyak yang tiada karena yang paling terlama cuma Yohanes. Yohanes itu ratusan tahun dia baru nggak ada. Dan dia yang bukan satu murid Yesus yang tidak martir memang. Nah, itu jadi mungkin Yohanes masih ketemu, lama dia masih ketemu. Nah, perjanjian baru ini yang dia mungkin sudah tidak ketemu mungkin. Nah itu jadi ya pasti kanonisasi dan segala macam itu ya orang berikutnya yang melihat semua kumpulan kitab itu dan fakta sejarah ada, dilihat kitabnya, disimpulkanlah, diformulakanlah itu kitab dan ajaran itu, karena fakta sejarahnya ada, Yesus disalibkan. Nah ini ajarannya bagaimana bisa sampai seperti ini? Itu kan ditelaah oleh mereka. Nah makanya logisnya saya bilang dari bapak-bapak gereja itulah yang saya harus percayai gitu. Ya, karena ini sudah fix, Alkitab itu sudah final. Dan tuduhan itu tadi yang siapa yang dituduh itu, yang menurut saya kita tidak usah terburu-buru. Dia akan makan ribuan tahun juga tidak masalah. Siapa orang yang akan tertuduh di dalam Matius 23 ayat 15 itu, yang orang Farisi yang dimaksud oleh di ayat Matius itu. Nah, kita sabar saja, nanti juga akan terjawab. Kalau memang tidak di era kita, tidak apa-apa. Yang penting nubuatan itu sudah ada di Matius 23 ayat 15. Dia akan pasti terbuka. Karena firman Tuhan itu tidak yang tergenapi, pasti digenapi. Karena kalau Paulus yang digenapi, saya tidak ada. Karena iman evolusi itu dalam ayat Alkitab kami. Pasti saya akan, nggak tahu, saya mungkin Buddha atau Hindu, gitu. Karena Paulus ini orang yang digenapi, diurapi oleh Yesus dalam menjadi utusan. Nah, pasti dia ada dalam situ dan itu sudah dibaca oleh bapak-bapak gereja pengkanonisasinya. Itu loh dasar pemikirannya Bang Zuma. Gak usah ribet kita ngeliat dasar pemikirannya. Ya, karena dia masuk dalam kanonisasi gitu loh. Apakah bapak-bapak gereja itu salah? Wah, salah yang Anda yang berpikiran salah. Karena nggak mungkin salah itu bapak-bapak gereja. Itu kan juga orang pikir tolol. Ya udah. Enggak usah framing kalau udah selesai. Enggak framing saya mendasarkan. Salah. Jangan dipotong, biarkan aja dulu Pak Jonas menanggapi. Saya juga Bang Zuma kalau nggak Pak Jonas. Ya, jadi kalau Jonas, itu ya, tambahkan. Iya, saya tahu ada kiamat di bawah. Iya, di atas nih udah di pojok nih dia. Kalau ada kiamat kita tolong aja turunin orang Oke, kayak gini nggak terima. Belum ngomong udah kejam. Tolong diturunkan kiamat lah. Kamu belum saya persilakan ngomong kiamat. Udah Tahan kejam. dulu. Iya. Kiamat. Host, Kamu hargai host di sini ya. Nanti saya kiamat. Bentar. Kiamat saya host di sini, saya netral. Saya Muslim, saya netral. Kita sementara berdialog. Ini kita sudah masuk ke sesi debat. Tadi kita sudah menyelesaikan prolog, masing-masing pihak sudah menyampaikan, saling menanggapi. Sekarang kita masuk ke sesi debat. Kiamat dipersilakan menyimak dulu aturan diskusi. Diam dulu, apalagi menistakan agama. Kalau ada yang menistakan agama atau menyerang pribadi, host langsung mengeluarkan dari komat. Jadi mantap kiamat itu. menyimak dulu.
Sekarang kita berikan Saya boleh kesempatan pihak Muslim. tanggapin Juma. pelintiran Kipli yang tadi nggak? Saya mau tanggapin itu. Sebentar dulu, Sabar dulu, Kiamat, kamu Kiamat, sabar disuruh dulu, diam dulu, Kiamat. Kiamat. Kiamat suruh diam Sabar dulu. dulu. Ini Nggak bukan boleh ngomong bukan ya. Makanya gue bilang kalau ada banci pasti nggak normal. Makanya pasti ngerti kan. Padahal yang banci bukan aku loh. Aku bisa kasih Muhammad itu banci loh. Turunkan kalau Kasih kamu bukti nggak mau diam, turunkan aja, Bang Ji. Turunin aja. Kan kalian yang Turunkan langsung. Turunkan langsung. Kan? Oke. Nggak usah kasih kesempatan pada yang tidak mau taat pada aturannya host. Mohon maaf ya, Pak Jonas, saya turunkan si Kiamat. Anda lihat sendiri itu kelakuannya, saya kira itu tidak menunjukkan sebagai seorang Kristiani yang sesungguhnya. Saya kira Ya, itu betul, alasan gini, saya gini, mengeluarkan gini, dia. gini, tadi Silakan Bang Juma dilanjut pihak Muslim. Iya, Sebentar, baik, saya sebentar, sampaikan sedikit aja. Bang Juma, maaf, Bang saya Ji, sampaikan. Bang Juma sebentar, silakan. saya ada mau saya sampaikan sebentar. Sedikit, saya sampaikan. Tadi saya makanya bilang sama Kiamat, kalau dia menghujat, saya akan bela Bang Juma sama Hendy bahkan. Makanya karena saya nggak mau. Oke. Ini kita nggak boleh aja menghujat. Kita mau belajar Alkitab kok pakai saya Ya, catat. paham, Ya. paham, Jadi paham, Bang John. sebentar tadi Oke, sebentar. dengan Kiamat. Oke, biar berlanjut diskusinya. Cukup, Bang John. Saya ada sedikit mau saya sampaikan. Dari tanggapan yang Bang John tadi, ini tidak menanggapi pertanyaan Bang Juma ya tentang adanya nubuat dan ada yang ciri-ciri yang tampil. Sudah ada, kenapa tidak diambil tokoh ini yang dijadikan sebagai tujuan daripada nubuat tadi? Kenapa harus menunggu gitu ya? Cirinya udah ada. Itu tadi yang tanya Bang Udah Juma. dijawab, Jadi, udah dijawab sama Bang Juma tadi. Bang John tadi nggak menjawab sebenarnya dengan pertanyaan itu. Oke, kita TikTok ya. Tadi sebenarnya saya sudah jawab panjang lebar bahkan. Siapalah saya untuk menyatakan di Alkitab itu ini salah, ini apa? Siapa saya gitu loh. Nah, ini sudah diformulasikan di Alkitab. Kamu mau berharap saya menjawab Paulus? Tidak akan saya jawab itu sama sekali. Iman saya menyatakan tidak. Saya tidak akan menyatakan itu Paulus. Karena Paulus adalah orang yang diurapi dalam firman Tuhan. Itu ya. Oke, tapi ya cukup Bang John, udah paham. Udah cukup Ya. Bang John, paham. Jawab, Masalahnya kamu sebentar Jangan Bang John. jawab itu. Ya, oke, sebentar Bang John, paham. Maksudnya gini, ciri yang ditampilkan tadi sudah dijelaskan. Jadi Bang John tidak mengakui kalau ciri itu sesuai dengan yang Paulus ya. Oke, nggak Gini loh. masalah. Jadi Gini, sebentar bukan nggak Bang John, masalah. belum selesai. Kita- Bang John belum selesai Bang John. Jadi ada pertanyaan berikut dari Bang Andi Selebes tadi. Jadi siapakah? Ya, itu baru tadi jawabannya, nanti ditunggu boleh, nggak masalah. Ya, jadi itu jawaban Bang Juma ya. gini. Ini kamu mewakili Bang, ada orangnya Pak. Kamu wakili ya, kamu Bang ini. Saya hanya mengingatkan, takutnya Bang Juma lupa. Ya, Karena kamu tadi ngomongnya kepanjangan, Pak Hendy John. bisa sampaikan ke saya, kamu tidak belum jawab Bang Jones. Bisa kita dialog, saya sama Hendy dekat kok ini. Dengan Juma dekat. Udah, ini udah, kita- iya dijawab. Kenapa kamu Langsung aja wakilkan? dijawab. Nah, Udah saya dijawab, jawab iya, tadi, kita tunggu. kalau saya jawab Paulus, itu runtuhlah Alkitab. Ngerti nggak? Itu yang tidak boleh saya jawab. Ngerti nggak kamu? Nah, itu kamu harus paham itu. Dan itu tidak tersinyalir dari Ya, terima kasih Berarti pengakuan kan itu ada yang jawaban ditunggu. di dalam Terima kasih. pertanyaan Berarti itu. udah ada pengakuannya Lu Bang buat Juma ya. apa? Kenapa alasannya? Iya. Lanjut. Gitu. Kamu nggak boleh paksa saya jawab Paulus. Sorry ya. Salah kamu. Gitu. Loh, Pak John, Kita lanjut aja di Pak Juma. topik yang Belum berbeda ada Juma. Bang Juma Iya. sama Bang Hendy. Baik. Memang wajib hukumnya Bapak di sesi ini Anda mempertahankan bukan Paulus. Tapi saya berharap habis ini Bapak renungkan. Bapak mencari, Bapak renungkan. Kenapa? Sampai hari ini, Saudaraku Jones, orang Yahudi itu tidak ada perintah di dalam kitab mereka untuk menyampaikan tentang Taurat kepada bangsa lain, selain kepada Bani Yakub. Jadi jangan bermimpi. Apatah lagi orang Farisi sudah punah, Pak. Orang Farisi mana lagi yang Anda tunggu? Ini sudah 2000 tahun. Ini sudah 2000 tahun. John Peter di mute itu. Ini John sudah Peter. 2000 tahun. Mengganggu, turunkan aja. kalau Sedangkan ketika Anda mengatakan bukan Paulus, ya itu hanya pembelaan saja. Tapi saya yakin berjuta persen di dalam hati Anda yang paling dalam itu sudah mulai ragu. Karena tidak ada oknum lain. Maka Anda sendiri mengatakan kalau saya mengaku Paulus, runtuh Kristen ini. Ya memang harus kayak begitu, Pak. Kristen itu akan runtuh ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan.
Siapa mereka ini? Yang mempertuhankan Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Siapa mereka? Pengikut daripada Paulus. Ini saya kasih data Pak ya. Semua orang yang datang untuk mewakilkan Tuhan di atas muka bumi ini membawa pengajaran, pasti pengajarannya itu diberitakan dalam kitab saudara bertemu dengan malaikat. Pasti Pak. Contoh tak kasih data. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa menerima Taurat itu dari malaikat. Jelas itu. Lalu kemudian di dalam kitab saudara diterangkan Kisah Para Rasul 8, Filipus pun menerima firman, menerima pernyataan, menerima legitimasi dari malaikat. Baca di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 26. Filipus, datang malaikat Tuhan kepadanya Pak, memberitakan Injil Yesus. Berarti secara legalitas, ada legalitas dari malaikat, ada legalitas dari Yesus. Paulus, surat-suratnya 14 buku. Dari mana? Kecuali pengakuan dia sendiri. Aku melihat suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Mana bahasa Ibrani itu? Apa bunyinya? Mana kitabnya? Mana firmannya yang dalam bahasa Ibrani? Ada? Tidak ada Pak. Inilah yang perlu Bapak pikirkan, Bapak renungkan. Ini keselamatan. Kekal Pak di neraka kalau ini tidak bisa Anda buktikan. Apalagi di dalam kitab saudara diterangkan bagaimana kemudian 1 Tawarik 21 datang kepada Daud malaikat kepada dia. Yeremia datang malaikat kepada dia. Yesaya datang malaikat kepada dia. Yesus pun datang malaikat kepada dia. Paulus malaikat apa yang datang kepada dia? Lukas malaikat mana yang datang kepada Lukas? Matius malaikat mana yang datang kepada Matius? Yohanes malaikat mana yang datang kepada Yohanes penulis kitab saudara? Markus malaikat mana yang datang? Kok bisa nulis buku setebal itu Pak? Sedangkan Yesus yang nyata-nyata diberi kekuatan masih juga berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah ini penulis kitab saudara kok nggak pernah ketemu malaikat tapi kitabnya setebal itu. Habis itu muatannya mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Theos. Muatannya mengajarkan mempertuhankan anak manusia. Coba, muatannya membatalkan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi. Coba. Maka tidak salah kalau kita katakan Yesus menubuatkan. Yang menggenapi adalah Paulus. Paulus memiliki pengikut. Pengikutnya dikatakan bahwa pengikut orang Farisi disebut sebagai Kristen. Di dalam pengajaran orang Yahudi Pak, kalau Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri, jelas sekali dikatakan, telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus ini adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Kurang apa lagi? Orang seangkatannya mengakui dialah sekte itu. Pauluslah sekte itu. Paulus juga mengakui dirinya sebagai orang Farisi. Udah sempurna itu Pak. Sekarang hanya ada dua. Bapak mau mempertahankan iman buta atau Bapak renungkan apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, keselamatan Anda terletak dari Anda sendiri. Silakan. Oke, silakan Pak Jonas ditanggapi. Mic-nya Pak John. Saya turunin, dia sepertinya tidak bersahabat karena selalu mengeluarkan suara-suara dari monitornya. Silakan Pak Jonas. Siap. Terima kasih Bang Jiko. Bang Juma, Bang Hendy, terima kasih. Jadi saya coba jawab dulu ya. Bahwa tadi dikatakan memang kita seharusnya sudah bisa berpindah gitu secara topik ya. Karena Paulus itu sudah tidak kita singgung lagi seharusnya karena kita udah clear bahwa itu adalah bukan Paulus dan kita belum mengetahui siapa jawaban di Matius 23 ayat 15 itu harusnya sudah clear ya. Jadi kita sudah tidak singgung lagi. Dasar Paulus menyatakan surat-suratnya udah clear juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu singgung lagi. Ya, sudah clear. Tadi kalau dikatakan kenapa saya nggak akan terguncang kalau Paulus itu juga karena apa? Iman saya fix. Bila kamu tidak mengakui akulah dia, maka matilah kamu akan dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Itu saya pegang mati ya.
Itu jelas. Kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saya tidak mau mati. Ya, jadi saya pegang percis itu, ayat itu sampai mati. Karena itulah ayat pegangan saya, disclaimer Yesus dengan keselamatan saya. Nah, itu yang saya harus pegang. Jadi saya clear bahwa Yesus itu membawa jalan keselamatan dan penebusan dosa saya. Nah, itu menurut saya yang kalau nanti yang soal tadi saya lihat di sini kekristenan, tidak ada kekristenan di luar Yahudi. Iya betul, memang kekristenan itu ada di dalam Yahudi. Musa bertemu dengan malaikat segala macam. Itu ada Musa juga bertemu dengan Allah itu sendiri kalau kita mengarah ke perjanjian lama. Perjanjian lama itu banyak Allah berdialog langsung dengan orang utusannya. Dalam hal ini Musa, Nuh dan segala macam, Yesaya, nabi-nabinya itu sekali Allah bertemu langsung dengan mereka. Jarang mereka juga bertemu dengan malaikatnya. Ada, tetapi ketika perkelahian Daniel kalau tidak salah ya, dengan itu dengan malaikatnya, ya itu dia. Jadi di zaman perjanjian lama itu banyak malah Allah bertemu dengan manusianya, umatnya langsung sebenarnya kalau dipahami ya. Nah kalau di perjanjian baru sudah tidak, karena di sana ada Yesus. Jadi perwakilan langsung tangan Yesus di sana yang akan menyelesaikan semua permasalahan di dunia, yang dia ada di sana. Nah setelah itu tadi apakah pengajaran Yesus itu hanya untuk keyahudian saja? Salah. Karena amanat agung itu Yesus yang sampaikan jelas. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah. Itu ketentuan dan syarat yang berlaku, dan baptislah. Jadi kamulah dapat keselamatan itu. Saya sudah dibaptis. Tadi Pak Jiko sudah bilang Haji di depan. Saya ternyata di tengah. Itu nama baptisan saya. Hak di tengah ya. Nah itulah saya sudah dibaptis. Nah itu Yesus itu yang syarat ketentuan berlaku keselamatan itu. Karena Anda harus dibaptis dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu. Nah, jadi kalau dibilang kekristenan itu hanya tidak di luar Yahudi, salah. Karena amanat agung itu menyatakan bahwa itu di luar Yahudi yang harus diselamatkan karena seluruh bangsa. Itu amanat agung buat kami. Nah, itulah yang harus dipegang dengan semua umat Kristen sebagai amanat agung itu ya. Jadi memang kekristenan ini untuk seluruh bangsa, bukan Yahudi saja. Gitu loh. Nah, Musa tadi udah saya jawab, KSP 26 bertemu malaikat, ya memang ada malaikat juga memang bertemu ya, semua juga sama, ada yang bertemu malaikat, ada yang bertemu Yesus langsung. Kayak Rasul Paulus, dia bertemu Yesus dalam bentuk cahaya dan suara. Itu betul, ayatnya sudah jelas menyatakan seperti itu. Ya, jadi memang Yesus ada yang bertampak lewat Yesus langsung, Allah, dan ada yang lewat malaikat-malaikatnya Bang Zuma. Jadi tidak bisa dipersalahkan itu. Karena memang ada yang lewat malaikat. Tapi apa itu walaupun lewat malaikat, apa itu kebenaran dan tidak? Kebenaran adanya, karena malaikat ini adalah utusan Allah. Lalu siapa yang kamu mempercayai lagi? Kalau bukan Allah, ya iblis. Yang kamu percayakan tidak mungkin gitu. Nah inilah bertemu malaikat. Apakah itu kebenaran? Kebenaran. Dia menyampaikan lewat bagian dari Allah itu sendiri, malaikat ya. Begitu saya kira. Saya kira saya sampaikan itu dulu sambil menunggu Kristen yang lain yang bisa bantu saya nanti untuk dialog juga. Bukan saya minta bantuan, tapi artinya biar seru lah ya, biar enakan kalau ada Kristen lagi pandang lain tuh lebih seru. Gitu. Silakan Pak Jonas dipantau di bawah, siapa tahu ada yang direkomendasikan naik. Nanti Pak Jonas sampaikan. Silakan pihak Muslim. Ya saya dong dikit 1 menit boleh ya? Banyak Pak izin Lanjut, ya. lanjut. Ya. Jadi jawaban jujurnya sebenarnya kalau mau menjawab 23:15 itu, siapa yang 2 kali lebih jahat yang menyeberang lautan mentobatkan 1 orang, itu jawaban jujurnya sebenarnya ada di Kisah Para Rasul itu. Anda boleh membaca Kisah 27:1, yaitu Paulus lah yang menyeberangi lautan ke Roma. Terus kemudian Anda boleh baca Kisah 11:26. Di sanalah Antiokhia pertama kali disebut orang Kristen. Terus Anda boleh baca Kisah 13 atau sampai 4-13. Disitulah Paulus bersama Barnabas begitu ke Antiokhia. Di sanalah pertama kali disebut orang Kristen. Ya pengembangan Kristen itu ya dibawakan oleh Paulus itu mulai dari Antiokhia. Di Antiokhia itu di mana sih? Di sebelah selatan Turki. Kemudian mengarah ke daerah dijawab. Sepanjang kita mau jujur. Tapi kalau jujur adalah alangkah tergoresnya hati ini gitu loh. Karena mantan napi ini gitu ya. Mantan napi ini dieluk-elukkan sudah bertobat.
Gitu ya. Jadi itu sebenarnya intinya di sana. Karena kalau sudah orang mantan nabi divonis 2 tahun oleh sidang Felix kemudian diangkat menjadi rasul, ini sebenarnya kontradiksi dalam hati. Karena nggak mungkin lah mantan nabi mau dijadikan tokoh dan memenuhi Bible itu sendiri. Tulisannya dikatakan kitab suci. Itu sih jawaban sederhana dari saya. Semoga kedepannya mari kita jujur saja, nggak usah. Anda jujur tetap konsisten, Anda masih Kristen kok. Jujur itu memang pahit, tapi harga diri dan identitas diri itu perlu. Itu dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Hendy, Bang Hendy. Jadi ya itu tadi saya sampaikan bahwa di situ tidak mengarah pada Paulus. Walaupun Anda pakai KSP 25 tadi, bisa para rasul 25, itu tetap tidak mengarah pada Paulus karena bukan Paulus yang dimaksud di sana. Nah, jawaban itu memang masih misteri. Matius 23 ayat 15. Ya, nanti kita lihat saja apakah kita masih bisa menyaksikan apakah itu dia yang dimaksud di depan mata kita atau nanti setelah mata kita sudah tiada. Tapi tidak apa-apa. Ini pasti Matius 23:15 akan digenapi. Gitu loh. Dan itu bukan di jawaban Paulus. Kita tidak usah terburu-buru bahwa itu Paulus yang menjadi titik beban di dalam Matius 23:15. Salah menurut saya. Karena di Alkitab itu tidak menyatakan Paulus di situ. Ya, walaupun Anda bilang KSP 25 tadi. Ya, para rasul tadi tidak. Jadi tidak seperti itu, Bang Hendy. Itu kami imani ya, saya imani betul tidak seperti itu. Nah, ini pasti ada seseorang yang memang dituju, tetapi bukan di dalam tokoh-tokoh di Alkitab. Karena kalau tidak mungkin dia masuk dalam tokoh Alkitab sementara dia sendiri yang dituduh. Itu tidak mungkin, tidak logis. Apakah bapak-bapak gereja itu lebih pintar kita? Kan tidak mungkin. Apa kita lebih pintar dari bapak-bapak gereja itu maksudnya? Tidak mungkin gitu loh. Bapak gereja juga tahu ini kenapa dikanonisasi mati. Itu dasarnya, Pak. Jadi jelas ini bahwa ini bukan Paulus yang dimaksudkan. Itu satu saya harus jelaskan. Nah, siapakah itu? Ya kalau memang Anda mau ya tunggu aja nanti akan digenapi pasti. Gitu. Tidak mungkin tidak digenapi. Oke. Baik. Oke, saya kembalikan ke Bang Juma. Silakan. Thank you. Ditahan dulu. Saya sapa dulu. Pak Julius. Monitor. Ya Bang, selamat sore Bang. Ya, Assalamualaikum, Shalom. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Bang Jonathan Nanar, silakan menyapa. Assalamualaikum, tindakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Menyimak dulu, menyesuaikan ya, Bang Jonathan Nanar. Ya, silakan Pak Julius. Kalau ada yang mau ditanggapi terkait dengan diskusi yang berkembang, terutama pertanyaan terakhir dari Bang Handi. Silakan Pak Julius. Pak Julius ini dari tadi saya belum dengar Bang, cuma ya lanjut ke Bang Juma aja dulu Pak. Ini kan dia baru. Ini dicari kesalahan. Dia udah menyimak dari bawah tadi. Silakan dulu. Jadi begini Bang. Oke, silakan. Kalau mau jujur ya, kita mau jujur nih. Ya. Kalau mau jujur, tetap perlu 2 saksi Bang. Jadi Kristen itu punya kitab 2. Perjanjian lama dan baru. Islam pun juga demikian. Al-Quran dan hadis. Tanpa hadis, Al-Quran juga tidak bisa menjawab apa-apa begitu Bang. Demikian juga Kristen. Tanpa perjanjian lama, perjanjian baru juga tidak bisa. Perjanjian baru tanpa perjanjian lama juga tidak bisa. Itulah kitab masing-masing. Ya, kalau di kemudian hari mau cari-cari kesalahan, itu biasa Pak. Namanya juga orang beragama. Pasti mau yang benarnya saja. Topik ini ya. Oke, Pak Julius, ya ditahan dulu sampai di situ. Silakan. Nanti Pak Julius menyesuaikan saja dulu menyimak. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Saya minta ya supaya khususnya Pak John kan katanya cari saya untuk berdialog dengan saya. Bapak tolong dicamkan baik-baik apa yang saya akan katakan berikut ini. Jadi kalau Bapak ini, saudara saya ini mengatakan bahwasanya kita belum bisa kemudian mengatakan ini siapa karena bukan Paulus, tetapi kita tunggu aja. Saudaraku, camkan baik-baik. Matius 23. Di situ Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Bani Israel. Dari data nomor 1 dari Matius 23 sampai data 35, itu adalah gambaran yang harus murid-murid Yesus rasakan.
Yang harus murid-murid Yesus angkatan yang bersama dengannya itu lihat. Apa pembuktiannya? Baca satu perikop, finalnya ada di data nomor 36-nya, Pak. Baca Bible sekarang. Untuk membuktikan bahwa itu adalah Paulus, baca nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Genea dalam bahasa Yunani. Genea itu artinya keturunan, saman, atau angkatan. Jelas itu, Pak. Wah, angkatan ini akan menanggung ini semua. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu heko. Heko itu artinya tiba pada masa itu, ditanggung, dialami, dirasakan, dilihat. Maka dikatakan angkatan di situ adalah genea. Genea itu saman ini gitu. Dikatakan adanya penambahan kata hautos, artinya saman di mana Yesus itu bicara pada saat itu. Jadi tentang orang Farisi nyebrang meninggalkan tanah Yerusalem, kemudian mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya, itu terjadi di zaman angkatan Yesus. Baca Matius 23 nomor 36, Pak. Tolong lunakkan hati Bapak, ya, mumpung kita masih bisa dialog. Lunakkan hati Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Itu jelas. Kalau Bapak masih kurang, saya tambah datanya. Di Lukas 21 ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kalaupun itu adalah Paulus, yang jelas aku tidak salah karena aku telah menyembah Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah dia. Nih saya kasih data, Pak. Lukas 21, mumpung Bapak punya Bible, buka Biblenya sekarang. Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel, bukan Romawi Yunani, Bani Israel, belum terangkat Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah. Muridnya bertanya begini, Guru, kapankah ini semua terjadi? Kapan ini terjadi? Ya, dan apa tandanya kalau ini akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengatakan Yesus itu dia? Dia sama dengan Theos, Tuhan. Siapa? Paulus, Pak. Makanya Anda mengatakan akulah dia. Padahal yang dimaksud Yesus akulah dia di dalam kitab Yohanes itu bukan dia Tuhan. Dia anak Yusuf si tukang kayu. Dia anak Maria. Dia yang menyembuhkan orang buta itu. Dia yang membangkitkan Lazarus. Dia yang membuat orang lumpuh itu berjalan. Siapakah dia? Siapakah dia itu? Dia yang mengobati orang sakit-sakit tersebut. Bukan siapa dia, dialah Hasem. Sementara Paulus datang mengajarkan Yesus itulah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, Paulus datang sampai ke Roma, sampai ke Damsyik, sampai ke Kiliki. Itu membawa nama siapa? Nama Yesus, Pak, yang dibawa kemana-mana. Aku utusan Yesus, aku utusan Yesus, aku utusan Yesus, aku utusan Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Memakai artinya menggunakan, menjual namaku kemana-mana. Dia mengajarkan bahwa akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak mengikuti Paulus. Makanya Yahudi, Kristen. Nah kemudian coba Anda lihat di data nomor 12 dan di Lukas 21. Apa yang Yesus katakan? Tetapi sebelum orang itu datang mengaku bahwa aku adalah Tuhan, sebelum orang itu datang membawa-bawa namaku kemana-mana, Yesus mengatakan, sebelum itu semua terjadi, kamu akan ditangkap. Sebelum orang Farisi itu nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu dianiaya, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadah, kamu dipenjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaannya, siapa yang menangkap, siapa yang memenjarakan, siapa yang mensesah pengikut-pengikut Yesus? Siapa?
dan siapa? Lunakkan hati Bapak. Anda mengatakan tadi, bagaimanapun juga, aku tetap menuhankan Yesus. Karena dia mengatakan, akulah dia. Inilah bukti penggenapannya. Pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak pernah mempertuhankan anak Maria. Tapi orang yang bertobat mengaku sebagai pengikutnya, yang mengangkat dia menjadi rasul, jelas-jelas 2 kali lebih jahat dari Paulus. Apa itu? Mempertuhankan anak Maria. Mau cari siapa lagi yang kita mau cari nih? Apalagi alasan Bapak? Oh itu nanti kita tunggu aja, kan belum selesai Pak. Semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Jadi jangan cari oknum lain selain dari Paulus. Saya kira gitu teman-teman, terutama host, karena di sini sudah mau zuhur, asar. Saya juga ada kegiatan untuk ke gunung. Semoga apa yang disajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi kepada kita semua. Silakan. Oke. Terima kasih Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Zuma. Sebelum turun saya baik saudaraku, abangku. mengucapkan Makasih. terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Iya. Sama-sama Bang. Singgah di channel saya. Baik. Bang Handi dan Dinda Yonatan dan teman saya Bang Palopo, apologet muda. Bang Jones, terima kasih ya. Teman-teman, semua yang ada di bawah juga terima kasih Pak Jones. Nanti kalau kita mau diskusi lagi, kita jumpa lagi Pak ya. Iya. Satu Tuhan, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jonas. Lanjutkan sama Pak Handi ya, Pak Handi sama Pak Junat. Iya, ada Pak Handi, ada Bang Yonatan, ada apologet muda Bang Palopo. Ya, silakan Pak Jonas. Ya, jadi memang yang disampaikan tadi memang kita tidak bisa paksakan memang ya, bahwa itu tetap apa yang saya bilang tadi, bahwa Paulus itu adalah orang yang diurapi dalam penginjilannya, jadi tidak bisa disangkakan ke dia. Karena memang itu akan butuh waktu untuk nanti penyampaian itu pasti akan tergenapi. Tidak mungkin tidak. Matius 23 ayat 15 itu pasti tergenapi. Bahwa apakah itu menuju pada Paulus, itu kita tidak bisa melihat. Tadi Lukas 1 ayat, Lukas yang tadi dibawakan, Lukas 21 juga ingin menyatakan seperti itu. Tapi sebenarnya itu runtuhnya bait Allah. Di sana perikop di atasnya lagi. Nah, baru di bawahnya adalah penderitaan. Yesus mau menyampaikan di situ bahwa itulah awal penderitaan lagi nanti. Nah, itu bukan berarti di situ ada memang akan ada dinubuatkan akan ada penyesat gitu. Tapi dan itu akan ditanggung oleh angkatan itu. Artinya ya saatnya itu ya memang kita tidak tahu saatnya Allah itu dengan saatnya kita kan berbeda. Nah, jadi apa yang bisa dinubuatkan di Matius 23 biarlah itu menjadi sebuah pertanyaan saja dan akan terjawab oleh waktu. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Karena saya tidak melihat di dalam tokoh Alkitab pun satupun yang salah di sana. Itu yang menurut saya. Saya clear dengan itu ya. Dijawab dulu itu pertanyaannya Bang Juma, Pak. Iya, tadi kan pertanyaan Bang. Ada 3 tadi, siapa yang membunuh, siapa yang menyiksa, makanya dicatat Pak John. Siapa yang membunuh, siapa yang menyiksa, siapa yang dipenjara, itu pertanyaannya. Iya, itu kan jelas itu mengarah pada Paulus kan sebenarnya. Karena kan Paulus yang waktu saat di Saulus dia jadi dia pengejar, kan memang dia pembunuhnya. Orang Kristennya kan dia yang bunuh. Makanya Yesus menampakkan diri ketika dia dipanggil, diutus oleh Yesus, dia kan langsung menyatakan, Saulus kamu menganiaya aku, ya kan? Dia bertanya siapa aku, ialah Yesus Kristus. Nah itulah makanya dia, kenapa Yesus juga menyatakan kamu menganiaya aku? Karena umat Kristen itu adalah tubuhnya, Yesus itulah kepala. Nah disitulah dia merasa teraniaya Yesus ketika Saulus itu membunuh semua umat Kristen yang ada. Nah disitulah benar, makanya tadi tidak usah dijawab itu satu orang sebenarnya dimaksud. Tetapi di sini yang dimaksud dari Matius 23 itu hal yang berbeda. Ya, di Lukas 21 itu jelas. Tapi yang dimaksud di Matius 23 itu berbeda. Panjang ini. Gak apa-apa, sini saya tanggapi. Lanjut Pandi. Jadi waktu yang menjawab nanti Pak Endi. Gini Bro John, izin ya. Sebelum ke Pak Jelius, izin Bang. Sebenarnya sih kan tadi dari awal saya beritahu sama Pak John. Kalau Anda menunggu 1 miliar tahun lagi,
Ya nggak mungkin lah. Coba Anda saya kan nggak harus pakai, menikmati hari ini aku gitu ada loh. mic baru, Anda harus menjadi mudah-mudahan corong bisa bagaimana kencang ya. mengedukasi Nanti coba apa respon namanya suara generasi saya ya. berikutnya begitu. Janganlah menimpahkan persoalan ini ke generasi Kristen berikutnya. Anda kan ini semua udah dewasa, saya paham. Anda banyak belajar Bible begitu. Nah untuk itu ya kejujuran saja yang menjawabnya dengan landasan Anda membaca kisah-kisah yang ditulis oleh Paulus, yang ditulis oleh Lukas kan begitu. Cek, suara saya kedengaran Jadi nggak? jangan memberikan beban kepada generasi berikutnya, kasihan dia. Kalau ini Kasihan gimana dia nanti. teman-teman? Suara saya masih Dan kecil? kalau ingin Bapak ya sedikit memberi edukasi kepada sekolah-sekolah minggu, masukkanlah di sana ilmunya, kejujurannya di sana begitu. Ciri-cirinya sangat jelas. Suara Bos. saya masih kecil. Bagaimana Sahabat-sahabatku. Saulus ini ya ke Antioquia menyeberang lautan dan terusnya banyak menulis tentang Roma, Efesius dan lain-lain kan begitu. Kita bisa saja baca bagaimana. Cek suara saya. Suara saya gimana? Masih kecil. Cek. Kita baca saja Roma 14:9. Yesus mati. Masih kecil suara saya. Kisah 2:36 Yesus mati menjadi Tuhan. Itu loh Pak. Dengan apa mati di sana itu? Darah. Suara saya gimana? Bagus ya? Udah keras ya? Ini tidak pernah diajarkan Oke. Oke. Tidak pernah dikenal oleh tradisi-tradisi Yudaisme. Ada yang bilang masih kecil. Ini siapa ini? Oke. Tes lagi ya teman-teman, tes lagi ya. Karena ini headset baru ya. Cek. Nah, kalau ini gimana? Kedengaran nggak? Cek. Suara ini kedengaran nggak? Tes. Cek. Ini kedengaran? Suara saya kedengaran yang ini? Yang ini keras. Ini keras suara saya. Cek. Keras ya? Bagus ya kan? Oke, baik. Oke, saudara-saudara sekalian. Ya, masih mau lanjutkan mendengarkan Bang Handi atau gimana? Kasih waktu 5 menit, 10 menit. Masih mau dengarkan Bang Handi? Mari kita berpikir jernih gitu loh. Tidak usah kita sakit hati, jujur. Oke, kita dengarkan Bang Handi sejenak ya. Justru saya bangga kalau saudara saya Kristen ini jujur. Kalau saudara saya Kristen ini jujur, saya bangga menjadi Anda sebagai orang Kristen yang jujur. Itu saja sih Pak. Nggak perlu nunggu 5.000 1 miliar tahun lagi gitu loh. Itu Pak Jan, terima kasih. Jadi ini kejujuran saya Pak Hendi ya. Di Alkitab itu tidak pernah menyatakan siapa tokoh yang dimaksud. Itu kejujurannya. Jadi sehingga memang Anda wajib nunggu. Dan waktu Anda bukan waktu Tuhan. Itu satu Hendi yang harus, Pak Hendi, Bang Hendi yang harus Anda pahami ya. Jadi dia tidak akan membebani ke generasi berikutnya. Ya itu generasi per generasi Anda akan lihat semua kebenaran itu. Gitu loh. Jadi itu bukan beban. Tetapi itu adalah perjalanan generasi terus per generasi lainnya. Perjalanan bergenerasi saya dengan bapak saya, dengan kakek saya berbeda-beda. Itu masing-masing punya generasi dengan selanjutnya ya. Jadi itu tidak menjadi beban. Bahwa itu akan dinyatakan digenapi ayat itu pasti akan digenapi, tidak akan tidak. Pasti. Jadi apa yang diajarkan Rasul Paulus, saya balik lagi ke Roma 14:9, Yesus mati itu jadi Tuhan, salah. Itu adalah Yesus memang sudah Tuhan. Jadi konsep penembusan dosa itu bukan Paulus yang ciptakan, bukan Paulus yang rancangkan. Bahkan Anda sudah menjelaskan tadi, Paulus tidak sejaman dengan, bukan sejaman itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Karena Paulus masih ketemu murid-muridnya. Nah, jadi tidak terlalu jauh, masih hitungan tahun dekat lah, masih 1 abad ya. Nah, itu jadi tidak terlalu jauh Paulus ya. Anda harus pahami itu, Bang Hendi. Nah, jadi ketika Paulus itu menyampaikan firman Tuhan itu dasarnya jelas dia yang tadi dia pertemuan dia dengan Yesus. Itu yang sudah tidak bisa terbantahkan, dan itu ada di Yohanes 8 tadi kan. Tadi Yohanes berapa tadi yang dibawakan oleh Bang Juma juga, Yohanes 3 ayat 34. Itu jelas dasarnya dari penginjilan Paulus. Nah, jadi tidak ada yang salah dalam penginjilan Paulus di dalam hal ini karena dia diurapi dan diutus oleh Allah sendiri memakai dia.
karena penginjilan itu harus disampaikan sampai keluar-luar dari Yahudi. Karena ini ya, keselamatan itu bukan cuma orang Yahudi, tapi semua harus menerima keselamatan itu. Setelahnya adalah free will dari kehendak masing-masing. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Oke. Silakan Pak Julius. Baik. Mari. Ya, saya tanggapi sekali lagi. Dari awal tadi saya menyimak bersama Bang Joma. Sebelum Anda membaca Kisah 2:45, Anda tidak mengatakan Paulus adalah orang Farisi. Setelah dikasih datanya, baru terjawab Anda mengakui bahwa Paulus adalah orang Farisi. Di Matius 23:15, di situ juga orang Farisi yang menyeberang lautan kan begitu untuk mentobatkan satu orang. Sama-sama orang Farisi, Pak. Identik sekali. Saulus itu perjalanan ke Roma, berlayar dia, Pak, mengalami insiden di tengah laut. Masa nggak baca itu sih? Masa kami Muslim yang pelajari ini semua kan gitu. Jadi untuk itu sangat identik sekali, Pak. Kisah 2:45 dengan Matius 23:15 sama-sama orang Farisi, Pak. Gitu loh. Siapa orang Farisi ini? Ya Paulus. Identik, Pak. Udahlah, jujurlah Pak John. Oke? Iya, saya jujur itu Pak. Tadi saya sampaikan bahwa itu adalah bukan beban generasi per generasi ya. Paulus bukan jadi orang yang dimaksud. Itu saya jujur. Bahwa memang bukan itu. Karena ada satu hal yang yang belum disampaikan di situ. Nanti nubuatan dari Matius 23 itu akan tergenapi pasti. Itulah harus kita tunggu dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Gitu Bang Hendy. Terus kapan, Pak? Jadi, ya. Kapan? Pasti tergenapi Pak. Nggak usah buru-buru Pak. Nggak usah buru-buru ereksi Pak. Kita nikmati saja Pak. Apa yang harus kita jalani ya. Jadi nggak usah kita ereksi. Boleh izin tanggapi sedikit? Lanjut. Terima kasih, Oke, ini Pak John. Begini Pak John. Tadi terlalu banyak data dari Guru Handa Juma dan Akhi Handi mengeluarkan banyak data tentang siapa itu Paulus. Sudah jelas ayat-ayat yang dikeluarkan semua terlarikan kepada tokoh itu yaitu Paulus. Dan Bapak harus perlu tahu tidak sampai di situ. Bahkan ketika Paulus bertobat, pelaku utama pembunuhan Yesus di tiang salib pelaku utama adalah Paulus itu sendiri. Tidak berhenti Pak. Tidak sampai di situ. Anda mengatakan dia sebelum bertobat dia membunuh murid-muridnya. Tapi ketika setelah dia bertobat, dia adalah salah satu pelaku utama hingga Yesus di tiang salib, dibunuh di tiang salib dengan ajarannya yaitu ajaran dosa waris. Itu yang perlu Bapak ketahui. Oh salah, Anda salah bacanya. Kan tadi sudah dibilang, Anda nggak nyimak berarti penjelasan Pak Hendy. Anda nggak nyimak berarti, simak makanya pakai kuping Anda ya. Tadi Hendy kan sudah bilang bahwa Paulus dan Yesus itu tidak sejaman. Tapi saya sampaikan lagi, tidak terlalu jauh tapi memang. Pak, sejaman. Sorry, sejaman tapi nggak pernah bertemu sejaman Pak. Iya, tidak bertemu langsung secara fisik tidak bertemu dia. Begini Pak John. Yang mengajarkan dosa waris itu siapa? Kalau bukan Paulus. Di 1 Korintus 15 ayat 22, dengar. Di 1 Korintus 15 ayat 22 itu jelas tertera di situ. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu ajaran-ajaran Paulus tentang dosa waris. Dosa asal yang dipersalahkan kepada Adam dengan Hawa. Maka harus ditebuslah anak suci. Paulus ini tidak bekerja sendiri. Pelakunya tuh ada 3 Pak. Hingga Yesus dibunuh di tiang salib. Yaitu salah satunya adalah Paulus. Sedangkan di perjanjian lama tidak ada satupun ayat menerangkan tentang dosa waris. Bahkan melarangnya. Di 2 Tawarik 25 ayat 4, di situ begitu jelas tertera. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Sedangkan Pak John sendiri mengakui bahwa Yesus ini adalah anak yang suci, anak Allah yang suci, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Apakah patut dihukum mati, bahkan dipersembahkan untuk dihomolog di tiang salib? Ini kan gak logis. Nah sekarang pelaku yang kedua siapa Pak? Logis itu. Nah, ya. Jadi gini Bang Hendy, itu logis karena memang penebusan dosa Adam itu dan Hawa itu harus melalui orang yang suci. Ya Allah itu sendirilah yang paling suci yang harus menebus dosa Adam dan Hawa itu ya. Makanya dia turun menjadi manusia. Gitu loh, bukan Paulus yang ini kan nggak ada. Paulus itu kan nggak sejaman. Sekarang itu sudah terjadi. Jadi Paulus itu
Anda bisa mungkin Anda menarasi bahwa kita memahami bahwa dosa waris itu dari Paulus. Tidak. Sebelum emang itu kan semua Alkitab itu jelas Adam itu jatuh dalam dosa, itu adalah melanggar hukum Allah. Sekarang itu Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama. Nah, kalau manusia pertama itu jatuh dalam dosa, apakah kita, Pak Hendy dan saya itu tidak jatuh dalam dosa? Ya jatuh dalam dosa itu kita dari Adam dan Hawa. Nah, perdamaian itulah yang ditebus oleh Yesus. Lalu kamu mengatakan lagi di Galatia tadi, apa Yesaya tadi yang soal dosa bapak dan anak itu dosa perbuatan. Jadi masing-masing nanti akan menanggung lagi dosa perbuatan setelah Anda menerima Yesus. Sekarang begini, itu Pak. konsep berpikirnya. Ketika Yesus dipersembahkan di tiang salib, apakah itu kemauan Yesus atau bukan? Itu rancangan Allah karena dalam penebusan dosa yang tadi dosa awal, dosa waris itu tadi harus ada yang nebus, tidak bisa lagi dengar. Saya paparkan dengan tenang. Bapak dengar baik-baik. Sedangkan di Matius 26 ayat 21 di situ jelas. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengar dulu. Dengar dulu, saya pakai dalil loh. Saya nggak asumsi loh. Dengar dulu, saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, ini kemauan Yesus atau bukan? Saya tanya. Iya, itu kan kita balik lagi. Kita sudah bahas sebenarnya tadi sebelum Pak Hendy ada, Bang Hendy ada, dia udah bahas. Jadi itu memang iblis memakai Yudas tadi untuk bilang menjual itu Yesus. kemauan Yesus. Sekarang iblis. Yang mana yang benar, Pak? Jadi tadi Bapak, gini. Coba jelaskan. Ini iblis punya peran dalam penyalipan itu. Penyalipan itu iblis adalah meluluskan, memakai Yudas, memakai imam kepala untuk dia disalibkan Yesus, memakai bahkan tentara Romawi. Dia pakai juga. Jadi iblis ini tiga komponen itu dipakai iblis. Ya, dipakai untuk menyalibkan Yesus. Tetapi iblis salah dalam hal ini. Ketika Yesus itu bangkit lagi pada hari ketiga, disitulah letaknya kerajaan maut itu dikuasai oleh Yesus. Jangan lari ke bangkit dulu. Ini larinya kemana-mana. Bentar. Bapak tadi sudah mengatakan itu kerja iblis. Bapak sudah mengakui. Berarti dengar. Iblis ada bagian di sana, bukan kerja iblis. Oke, saya setuju dengan Anda. Oke, Anda mengatakan iblis ambil bagian di sana sesuai dengan tertera di Matius 26 ayat 21. Ya, saya sudah tahu itu ya. Berarti penyalipan Yesus di tiang salib bukan murni atas kehendak Yesus, tapi kehendak iblis. Oke? Kita sepakat? Murni, Pak. Murni. Gimana murni sedangkan Anda campur adukan penyalipan Yesus itu diambil alih oleh iblis. Bagaimana Anda mau campur adukan mengatakan itu murni dari kehendak Allah? Iya, karena itu kan kedatangan Yesus itu ada tujuan. Bapak, untuk apa saya tengahi. Lanjut ya. Pak John, saya tengahi. Begini Pak John. Oh, ini Pak Hendy ya, ini makanya suaranya tadi saya bilang Pak Hendy. Iya, saya tengahi Pak Jones. Jadi gini ya. Tidak ada ajaran di Perjanjian yang Lama atau Kitab Musa, begitu ya, yang ajaran dari Sang Pencipta itu membunuh atau menyalib orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Betul. Oke. Kita tahu Yesus Mesias itu tidak bersalah. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan antara Sang Pencipta dengan salib. Yang Anda katakan nubuatan atau kehendak Sang Pencipta, enggak. Sang Pencipta alam semesta waktu itu yang diberi firman kepada Nabi Musa, itu tidak ada ajaran untuk mengeksekusi atau membunuh orang yang tidak bersalah. Yang dibiarkan di sana adalah orang-orang yang bersalah kemudian dihukum seperti itu. Kalau kita mau sebentar Bang, terakhir. Kalau kita mau tarik benang merahnya, sebentar Pak John. Kalau kita mau tarik benang merahnya, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang bersalah. Itu satu ya. Yesus Mesias tidak bersalah. Nah, yang dilibatkan di sini untuk menghukum orang yang salah, ini juga tidak sinkron. Ada Yudas, ada tentara Roma, ada Kayafas, begitu. Ini ya, ini yang terlibat di dalamnya, Bapak. Jadi begini Pak John, Pak John, tidak ada korelasi ya antara firman Tuhan atau wahyu yang diajarkan kepada Nabi dengan Yesus mati di tiang salib. Ini ajaran bersumber dari pagan Yunani, Pak.
Ya, ini ajaran bersumber dari pagan Yunani yang harus pagan Yunani ini dengan darah dan daging sebagai penebus dosa. Ajaran kayak beginian tidak dikenal di zaman dulu. Kecuali Anda mau alihkan kepada penyembahan dewa-dewa ke dewa Molok. Ini baru sinkron. Oke, jadi jangan memfitnah Tuhan di sini, Pak. Jangan memfitnah Tuhan, jangan memfitnah Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta menghendaki Yesus mati di tiang salib, nggak bagus. Ini dosa sangat besar, Pak John. Terima kasih. Enggak besar. Memang itu begitu, bukan dosa, malah kita diberkati. Jadi begini, apakah di perjanjian lama itu tidak ada penyembahan pengampunan dosa lewat anak binatang, lembu jantan itu untuk disembelihkan seperti Abraham memberi persembahannya? Bukan begitu? Ya kan? Ada. Jadi Anda jangan menisbikan itu. Binatang itu juga ada, udah masuk Pak, dalam tapi darah manusia nggak ada. darah manusia itu nanti kaitannya kepada dosa awal tadi, kejatuhan Adam. Ya, itu yang menyucikan dan sekaligus yang Udah dijelaskan dari tadi, nggak ngerti. dari hewan itu tidak diperlukan lagi karena sudah digenapi oleh Yesus. Nah, satu hal yang yang dosa awal itu adalah kejatuhan Adam dalam dosa itu adalah dosa awal manusia. Itu yang harus diperdamaikan karena dia jelas dijatuhkan ke dunia. Itu yang mengajarkan dosa Adam siapa, Pak? Itu siapa? Apakah Yesus mengajarkan itu? Pak. Di Alkitab itu tertulis, Pak, dosa Adam. Iya, dosa. Itu yang mengajarkan tadi saya sudah katakan, yaitu Paulus. Sedangkan Yesus sendiri tidak ada dalil mengatakan. Paulus tidak menulis kejadian, Pak. Mohon maaf, Paulus tidak menulis kejadian. Itu ada dosa Adam itu jatuh di dalam kejadian, Pak. Adam jatuh dalam dosa itu di kejadian. Begini. Bapak lebih percaya perkataan Yesus atau Paulus? Selamat siang. Yesus tapi kan dalam konteks yang berbeda. Kalau saya percaya dua-duanya lah. Gak bisa lah kamu bikin bandingkan satu, karena keduanya benar. Nah, kalau tadi saya bilang gimana benarnya Paulus? Begini Anda dengarkan. Saya lagi cari ayatnya Kejadian. Ya, kalau Paulus lebih benar daripada Al-Quran lah, Pak. Aduh, satu-satu. Karena Al-Quran kan muncul abad ke-7. Al-Quran sih. Jangan lari-alihkan topik. Kejadian 3, nggak usah lari ke Al-Quran. Kejadian 3, Pak Hendi, 1 ayat sampai 24 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu Adam masuk dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, itu hadirat Allah hilang, Pak Hendi. Kemuliaan Allah hilang di dalam manusia, dan bahkan manusia ditolak ke bumi, diusir ke bumi oleh Allah. Dengar. Itu hadirat Allah itu hilang, itu satu dosa yang panjang itu. Kita harus dulu kita akan menerima kematian yang kekal karena upah dosa dalam maut. Dengar gitu. Jadi begini, Bapak perlu tahu, sebelum Yesus diutus ke bumi, ya kan, alat yang digunakan untuk penebusan dosa adalah kotoran dan hewan. Itu Bapak tidak ada dijelaskan dalam Alkitab bahwa untuk menebus dosa menggunakan darah manusia. Di mana Bapak menggunakan dalil itu? Bapak mengambil dari dalil Paulus. Itu kan yang hewan itu Pak Hendi. Ketika hewan dan segala macam itu kan setelah dari Adam dan Hawa dulu. Nah, itu ada jeda, memang Yesus turun lama dari Adam dan Hawa. Tapi Yesus menunggu semua perjalanan ini dulu. Nah, baru Yesus tebus itu di belakang di perjanjian baru. Sekarang siapa, itu bukan Pak? dari penebusan yang itu dulu, dari Adam dan Hawa dulu. Itu yang menjadi titik tolaknya, bukan dari penebusan dari hewan-hewan itu, bukan. Dari penebusan air Adam itu. Iya, gitu siapa yang mengajarkan? Ada cerita tentang siapa yang sebagai mengajarkan? Dengar. Siapa yang mengajarkan untuk mengorbankan darah manusia? Itu siapa, Pak? Coba jelaskan ke saya. Itu siapa? Nah, penebusan dosa itu harus dengan darah. Contoh saja. Siapa? Pertanyaan saya gini. Siapa yang mengajarkan, ya kan, mengorbankan darah manusia? Siapa? Artinya Allah, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat di zaman Musa, Abraham, mereka pakai hewan untuk menebus dosa, ya. Mereka harus memberikan, darahnya harus tertumpah di dalam mezbah mereka. Itu, ya. Nah, itu artinya Allah yang memutuskan, karena itu hukum Allah. Begini, Anda ini tanpa sadar menghujat Tuhan Anda sendiri. Bahkan Yesus sendiri tidak menghendaki tentang penebusan dosa itu. Kan saya sudah jelaskan dalam Matius 26 ayat 21. Ya kan? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Itu bukan atas kehendaknya, tapi ada orang yang menyerahkan dia. Di mana kehendak Tuhan?
apologet ya. Ini apologet Oke. yang berteriak nih. Itu Oke. beda konteks apologet. Oke. Kamu tidak bisa Oke. sambungkan ke lain-lain. Oke, kita Otak cari. kamu nggak nyambung itu. Anda bilang beda konteks. Oke, saya akan cari korelasinya. Oke, Anda buka. Oke. Anda buka Yohanes 13 ayat 2. Di situ poinnya. Yohanes 13 Ayat 2. Ayat 13 2. Ah. Oke, Pak Julius tolong, Pak Julius Telepari. Ya udah, saya bacakan nih. Mereka yang sedang makan bersama dengan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ini huruf D di situ. Mengkhianati siapa? Iya, Yesus. Pernyataan Yesus. Di situ dalam nanti Yesus. Berarti bukan kehendak Yesus. Itu poinnya. Lanjut Pak Andi. Bukan, itu kan Poinnya sejalan loh. dosa. Yang ini dia sebagai komponen hukum yang terlibat dalam penyalipan itu yang harus kamu hadapi, yang harus kamu tanggapi apa pahami apologet. Coba saya ambil jalan tengahnya lagi nih. Cara berpikir itu berpikirnya. Coba saya ambil jalan tengahnya dulu deh. Ribet. Coba teman-teman Kristen sini, Pak John, izin. Tidak masuk dalam konteksnya. Izin Pak John, coba cari datanya. Coba cari datanya di Bible di mana Tuhan memerintahkan menyuruh ya menebus dosa dengan darah manusia. Coba Anda cari di mana datanya Tuhan memerintahkan mengganti darah binatang menjadi darah manusia, menebus dosa manusia. Ada datanya nggak tuh ya? Itu aja Matius dulu. 26 ayat 28. Ini harus dipahami dengan baik ya. Nggak ada di situ. Kita baca dulu. 26 28 ya. Matius. Itu kamu apologet jangan ngomong dulu ya. Matius 26 ayat 28. Ya. Pahami. Ya, ini perjamuan. Tetapi di situ ini Yesus mau menuju Yesus sudah ini dia. Mau menuju kematian ini. Sebab inilah darahku yang ditumpahkan dan untuk pengampunan dosa. Itu artinya darah itu untuk pengampunan dosa. Ya. Ini kata siapa Pak? Ini firman Tuhan ya? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, baik. Itu perjamuan kudus. Yesus Bagaimana kalau menyampaikan dalam perjamuan kudus. Oke, kalau ini firman Tuhan mengganti darah hewan menjadi darah manusia kan begitu. Menurut Anda ini firman Tuhan ya? Oke. Iya, apakah Tuhan sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Kaitannya. Bukankah dalam kitab para nabi itu tidak ada ajaran dari Sang Pencipta untuk membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Ada atau tidak? Iya, itu lain Contohnya konteks, si Ishak. Itu lain Contohnya konteks. Ishak, Pak. Ishak itu Anda diam dulu. saya bantu dikit ya. Iya, Mas. John dulu. Ini ditanya Iya, Bang John. Nanti saya coba cuma kasih contoh aja. Ishak kan itu akan diserahkan. Jadi kan dia itu contoh gitu, maksudnya akan diserahkan dan diganti oleh darah oleh domba Allah. Jadi perintah Tuhan di perjanjian baru itu tidak ada yang namanya membunuh orang yang tidak bersalah. Gitu ya, tidak ada itu. Jadi kalau Pak John tapi di perjanjian baru Yesus menggenapi itu dengan Matius 26 ayat 28. Itu dijelaskan sama Yesus. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Itu loh Yesus sampai itu darahku loh, itu darah dia. Oke, di zaman Yesus Pak, di zaman Yesus ada nggak identik dengan ini? Di zaman Yesus darah manusia mengampuni dosa. Di zaman Yesus ada nggak Pak? Belum ada memang waktu Yesus disalibkan itu nggak ada memang Pak. Di zaman Yesus itu darah apa ya Pak ya? Ya darah hewan Pak. Itu biar mereka. Sekarang mari kita simak, ada nggak perintah dari Tuhan Sang Pencipta yang mengutus Yeshua Mesias ke muka bumi, bahwa setelah Yeshua Mesias tidak ada di bumi gitu, nanti Anda akan membunuh dia, ya, dan darahnya menghapus dosa Anda begitu. Ada nggak Pak? Kira-kira kayak gitu bunyinya Pak? Begini, Pak Bang Hendy, kalau mau memahami firman Tuhan, ayat Alkitab ini, ada yang tersurat dan tersirat Pak. Jadi Anda harus pahami mana yang tersurat dan mana yang tersirat. Kayak penghapusan dosa Adam itu jelas harus dihapus dosanya. Dosa turunan itu harus dihapus. Nah, penghapusan dosa itu dengan pengampunan begitu saja. Tidak di dalam Matius 26 ayat 28 aja udah jelas. Yesus menyatakan inilah darahku. Artinya dosa Adam ini harus ditebus dengan darah. Darah siapa yang paling suci untuk menebus dosa Adam? Ya Yesus. Anak Allah itu sendiri.
Oke, Gitu loh. baik kita kembali ke dosa Logis ya. Ya. pengampunan dosa pakai darah manusia ya Pak ya. Logis Anda ya. tahu nggak Begini sejarahnya? Bang, jadi Bentar dulu Bang. jadi Bentar dulu Bang ya. Bentar dulu Bang. Lanjut Kalau Bang. darah manusia Anda anggap sebagai menebus dosa di tiang salib begitu, itu iman Anda. Kami sih di sini enjoy saja. Tapi mari kita pakai akal berpikir kita. Ini anak orang loh Pak. Oke. Ini anak Bunda Maria setengah mati, Bunda Maria merawat dia loh Pak. Ya, Saya betul, pengen betul. tanya, Jangan entar dulu Pak, salah. saya belum selesai. Betul, Ini betul, anak betul. Saya betul. ini anak orang setengah mati, dia disusui, dibesarkan, disekolahkan, dirawat begitu ya Pak ya. Ya, Gitu ya. betul, Bang Di Hendy. mana hati nurani Anda begitu? Di mana hati nurani Anda? Anak orang yang lu korbankan, terus dosa Anda yang dihapus, hati nurani Anda di mana kira-kira taruhnya? Ya, begini Bang Hendy. Ya. Satu, kalau Anda bicara tadi menyusui dan segala macam, itu adalah kesepenuhan Yesus sebagai manusia. Itu yang harus Anda mengerti ya. Jadi kenapa dia disusui dan segala macam? Karena dia manusia, kesepenuhan manusia. Ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Nah, jadi dia pasti akan disusui dan segala macam, berprogres seperti manusia biasa, seperti Bang Hendy dan saya. Oke, terus kalau tadi dia bilang dia harus menebus dosa, itu salah satunya Petrus kena hardik sama dia, karena dalam ayatnya itu Petrus ingin dia menghalau itu kejadian itu tidak terjadi. Tapi apa dikatakan Yesus? Nyahlah kau iblis. Tuh. Bukan itu Pak, izin Pak John. Di mana hati nurani anak yang disayangi Bunda Maria, sekaligus yang disayangi Tuhan, utusan menyampaikan firman, di mana hati nurani Anda, orang yang sebaik Yesus Mesia ini gitu, Anda matikan dan itu sudah tercatat, itu sudah tercatat di sejarah, Pak. Sudah tercatat di sejarah. Jangan dihalangi saya lah. Iya, tapi itu tercatat di sejarah. Saya bukan nanya di sejarah. Bentar. Iya, karena sejarah yang tertulis begitu, Pak. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Dulu, hargai orang ngomong. Iya. Diskusi itu. Diam dulu Pak John. Enggak, masalahnya kan sejarahnya kan tercatat begitu, Pak Iya, Hendy. Bentar, ini pahamnya lagi Saya tidak pernah. Ini nggak lari ke sana dulu, bentar diam dulu. Iya kan Bapak kan berandai-andai, Bapak kan berandai-andai. Jadi sedangkan sejarah yang tertulis begitu. Jangan diam dulu. Saya tidak pernah menyalahkan sejarah Anda. Itu iman Anda, silakan saya. Iya, betul. Makanya dengerin dulu orang ngomong apa. Ya. Supaya Anda nggak ngomong. Kalau Anda pendengar yang baik, saya rasa enggak, justru gini loh Pak. Ya, sejarah yang tertulis di abad ke-7 itu yang salah karena Allah menipu. Kan Allah Subhanahu wa taala menipu manusia dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi seperti Nabi Isa. Loh, memang menipu. Emang penipu. Allah kan penipu. Kan tertulis penipu. Dia menipu dengan cara mengubah satu manusia lain dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi seperti Nabi Isa sehingga semua orang melihat sosok Isa yang ini bukan topiknya ya. Iya, kan pendengar yang baik. Iya. Penipu. Ke Bantar Gebang nggak? Nah, seekor penipu pasti bukan Allah Subhanahu seekor penipu. Seekor penipu pasti bukan Tuhan. Gitu ya. Iya, seekor penipu. Seekor penipu pasti bukan Tuhan. Dijamin Allah Subhanahu wa taala pasti bukan Tuhan. Iya nggak apa-apa. Iya, karena dia cuma seekor penipu. Iya, nggak apa-apa. Iya, seekor penipu pasti bukan Tuhan. Iya, makasih sudah mengakuinya. Anda diam dulu. Iya, terima. Nggak ada ilmu. Akui Allah Subhanahu wa taala itu penipu bukan Tuhan. Kalau Anda nggak ada ilmu. Iya, jadi seekor penipu dijamin pasti bukan Tuhan. Oke? Saya cuma bilang makasih. Saya cuma bilang makasih. Anda sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala itu seekor penipu yang dijamin pasti bukan Tuhan. Iya. Ini silakan. Ini turunin aja orang Kristen. Begini orang Kristen di Indonesia. Begini ke orang Kristen di Indonesia. Ini ajaran dari mana orang kayak begini tidak menghargai orang berbicara begitu. Bentar dulu Bang Julius, itu Bang Andi lagi ngomong. Bang Julius, bentar dulu dia. Pak Julius. Begini kah ajarannya Anda di gereja seperti ini? Saya rasa ini bukan ajaran dari gereja Anda. Ini tidak ada di ajaran kekristenan. Ini kan Kristenan itu kasihlah musuhmu. Artinya hormatilah orang yang berbicara. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ini ajaran dari mana begitu ya? Orang bukan topik itu. Itu bisa kita selesaikan dengan topik yang lain nanti gitu. Ini mau mengalihkan topik. Kita kembalikan ke topik saja.
Kalau teman-teman Kristen mengimani sejarah Yesus mati di tiang salib, is okay. Di sini nggak ada pemaksaan. Is okay saja gitu loh. Anda mengganti dari darah hewan menjadi darah manusia, ya silakan saja. Tidak ada pemaksaan di sini. Tapi ini hari edukasi. Mari kita diskusi dengan baik-baik saja, gitu ya. Tidak menghujat satu sama lain, berbicara berdasarkan data. Oke, kita kembali ke data yang sebenarnya adalah di zaman dulu, Pak. Menghapus dosa besar, binatang besar, yang kecil ya domba dan seterusnya begitu. Itu alat uji bagi Abraham ke Ishak. Tapi Anda mengatakan pakai Matius 26-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya di sini adalah darah benar Yesus. Anda bunuh di tiang salib, tapi atas prakarsa iblis. Ini sederhana loh pertanyaannya. Di mana hati nurani Anda? Mengiyakan demikian, anak yang paling disayangi Bunda Maria, yang diutus oleh Sang Pencipta ke muka bumi, begitu, di mana hati nurani Anda? Kok bisa seide sama iblis, Yudas, tentara Romawi, dan Kayafas? Di mana hati nurani Anda? Seide membunuh anak orang, mempergunakan darahnya menghapus dosa Anda. Saya minta saja ini, di mana hati nurani Anda sebagai manusia? Silakan. Begini Pak, ya Bang Hendy, saya coba sampaikan, jelaskan dulu. Ntar Pak Julius boleh tambahkan. Dan siapa nih turun kor. Nah, jadi begini, itu karya penebusan dosa itu bukan dari anak manusia, bukan dari kita manusia, tapi dari Allah sendiri punya prakarsa. Artinya untuk penebusan dosa. Nah, apakah itu kita punya hati nurani? Ya kita memang terenyuh dengan peristiwa itu, tapi itu karena kasih Allah kepada kami umatnya, gitu loh. Ya, jadi itulah bahwa iblis itu bukan ini utama, tapi dia pelaku utama atau di belakang layar itu yang meloloskan. Dan kalau bisa dibicarakan istilah anak sekarang, iblis ini kena prank. Jadi dia berpikir Yesus mati itu tidak bangkit lagi. Ketika Yesus sudah bangkit lagi, disitulah kena pranknya dia. Dia sudah meloloskan kematian Yesus dalam penyalipan, tetapi ternyata Yesus bangkit. Dan bahkan dia menebus semua dosa umat manusia, dan mengalahkan maut dan melepaskan berbagai orang kudus di dalam ya, itu satu paket. Nah, itu yang harus dititik beratkan Pak Bang Hendy. Ya, bukan berarti kita nggak punya hati nurani. Bukan, ini Allah yang punya hati nurani dengan kami. Jadi bukan duluan kami yang punya hati nurani dengan Allah. Allah yang memiliki hati nurani dengan kami dulu. Itu yang harus dipahami Bang Hendy. Silakan. Oke, baik. Kalau itu yang membawa Anda memperkuat iman Kristen Anda, is oke aja Pak John, begitu ya. Anda mengatakan iblis kena prank segala macam, ini nggak bagus loh kok ada kena prank segala begitu. Karena kalau tidak ada iblis juga Anda nggak punya agama toh. Kalau tidak ada iblis juga Anda nggak punya Tuhan. Saya yakin teman-teman Kristen ini tidak akan mempunyai Tuhan kalau tidak ada iblis, karena peran iblis ini sangat signifikan di sana begitu. Karena kalau tidak ada iblis membisingi Yudas mencium Yesus menunjukkan inilah orangnya, Anda tidak punya Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Roma 14:9 bahwa dengan matinya ia ya menjadi Tuhan. Jadi Yesus mati dulu baru menjadi Tuhan, Pak. Itu juga diterangkan Kisah 2:36. Dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Siapa prakarsa ini? Ya Lukas dan Paulus gitu ya. Artinya apa? Anda harus berterima kasih banget kepada iblis, tentara Romawi, Kayafas. Anda harus minta thank you banget di sana bahwa brother-brotherku semua termasuk iblis yang saya sangat hormati. Kalau Anda nggak ada, ya saya nggak punya Tuhan dan saya tidak ada jadi Kristen hari ini. Silakan Pak memberikan statement minta thank you banget kepada iblis dan kawan-kawan. Silakan Pak. Ya, saya kasih tambah ini buat Bang Edi dan teman-teman. Landasan keselamatan orang Kristen itu, ini dekatlah. Keselamatan itu karena kasih karunia Allah itu, Pak. Di dalam firman-Nya yang telah turun menjadi manusia, mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit di antara orang mati. Itulah landasan keselamatan orang Kristen, Bang. Tetapi saya sadarlah, Bang. Kalau, ini kan saya jelaskan ini. Kalau Bang Hendy, teman-teman di sini, Bang Suma itu, saya akui mereka menguasai firman-firman yang dalam Alkitab. Saya tetap sanjung itu, Bang. Tetapi ingat, Bang,
Injil yang mana? Galatia 1 ayat 8, 9. Injil-injil yang lain itu berbahaya, Bang. Demikian 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Waduh, bahaya. Jadi kalau Lanjut, Pandi. ya Injil-Injil yang lain lah. Sama Bang Hendy berbicara tentang firman. Dibulak-balik, itu biasalah. Di dalam dunia ini, kadangkala keselamatan seseorang itu tanpa dimengerti oleh orang lain. Kalau kita mau katakan jujur lah. Tapi saya salut begini, Bang. Selama ini saya ikut-ikut barang ini, tidak pernah bahas itu tentang Al-Quran. Semua itu bahas tentang Alkitab. Tetapi kalau kita mau lari runut ke dalam Al-Quran, Bang, satu contoh. Jangan ceramah, Pak. Jangan ceramah. Ini bukan ceramah lah. Anda jangan belokkan topik dulu, Pak. Anda jangan belokkan topik. Iya. Jangan belokkan topik. Jadi begini, Bang. Kalau sudah kehabisan data, mending diam dulu, Pak. Katakan itu, Bang. Ya, baca Galatia 1 ayat 8, 2 Petrus 2 ayat 1 Saya tambahkan sampai 4. Galatia 3:13 juga, Pak. Saya sambung ke 13. Iya, ya. boleh, Pak. Silakan. Lanjut. Baik, begini ya, Pak ya. Kami tiap malam membuka komal bersama para ustadz kami. Kristen naik silakan bertanya. Tapi tidak ada yang mau naik bertanya, Pak. Kami pada Isa kita buka di komal-komal teman Kristen, saya bersama Ustadz Tarta, Bang Juma dan lain-lain. Silakan teman Kristen naik bertanya. Sepuasnya sampai kalian bengkok habis pertanyaan. Baru 3 pertanyaan habis, Pak. Nah, di sini momennya bukan untuk itu. Ini diskusi tadi mengenai Markus tadi itu. Di room siapa, Bang Hendy? Di room siapa? Baik di rumah itu yang Pak pertama. Amir, di blokir permanen, Wan Abi, kita sering lakukan itu. Bang Rudi, Oke. saya sekali-sekali naik dulu sama tanya itu, Bang. Ya naik lah. Saya jarang naik. Ya, makanya jangan ketinggalan zaman. Jadi kalau nggak tahu jangan berstatement, Pak, gitu ya. Kita sering buka kok. Kembali ke topik ya. Saya pengen Saya tanya masuk. berdua. Itu menurut Anda, ya salib itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Silakan dijawab, Pak. Salib itu ajaran kasih atau ajaran keji? Salib yang mana dulu, Bang? Waktu Yesus disalib, dibunuh, diikat, dipaku, digantung, pakaiannya tinggal segitu gitu, dibunuh, ditombak, itu ajaran keji atau ajaran kasih? Ya ajaran yang dari siapa dulu, Bang? Itu banyak. Saya bilang ajaran. ya bahasa Indonesianya. Kalau ya. dari orang Romawi, Bang. Kalau dari orang Romawi itu, yang namanya Ini aja, orang saya bersalah rubah. disalibkan, Bang. Saya rubah ya, Pak. Yesus dieksekusi di salib. Ya, pertama diberi mahkota berduri, berdarah palanya, nikul salib tidak pakai baju, sampai di atas, diikat tangannya, dipaku, kemudian ditombak lambungnya mati. Menurut Anda, ini yang kalau Anda ada di sana atau Anda renungkan, ini aktivitas keji atau aktivitas kasih? Silakan. Ya keji lah, Bang. Keji. Oke. Nah, kalau keji kenapa jadi kasih, Bang? Ya tadi kan landasan tadi itu kan, landasan keselamatan, Bang. Masa Abang tidak tadi? Oke. Ingat? Jadi landasan agama Anda Bukan. Tadi kan suruh menjadi manusia, mati disalibkan. Iya kan itu inti dikuburkan, agama bangkit Kristen, di Bang, antara salib. Abangku, itu kan inti ajaran Kristen menebus dosa Anda dari darah manusia, kan intinya di situ. Anda udah mengakui bahwa di situ adalah keji. Jadi inti salib dengan darah Yesus itu kan keji, Bang. Betul, landasan agama Anda loh di situ. Oke? Iya begini, Bang. Jujur lah, Bang. Kenapa sih nggak mau jujur sama gue? Iya, Bang. Kan saya udah mau jujur nih, Bang. Kan tadi sudah bilang landasan keselamatan itu, Bang. Memang kalau dipandang secara kemanusiaan, Bang. Secara kemanusiaan ya. Masa orang disalibkan untuk saya yang benar aja lah, Bang. Tetapi karena itulah Mesias yang datang itu, jalannya nubuat itu harus digenapi, Bang. Gitu, Bang. Ya udah, untuk keselamatan dosa Abang manusia. jawab jujur aja. Ini saya tambahkan, Bang Hendy. Lanjut, ya nggak usah diputar-putar lah. Saya tambahkan ya. Tidak, itu saya tidak putar, Boleh tambahkan? Oke, silakan. Oh, silakan. Tambahkan. Saya tambahkan ya. Tambahkan. Jadi begini, Bang. Begini, Bang, hilang suaranya, Bang. Nah, peristiwa penyalipan hilang ya, saya. Udah ada. Jadi peristiwa penyalipan itu adalah perlakuan atau peristiwa saat itu.
itu memang dikajakan keji peristiwa itu. Tetapi Keji. ajarannya adalah ajaran kasih. Dia mengasihi kami umatnya sehingga dia harus disalibkan. Ini Itu yang berbeda. Ini namanya nggak Jadi logis tidak tuh, nggak logis itu namanya. biarin. Di semua mana di mana gitu bisa loh. ada aktivitas keji terselip kasih, Pak? Nggak ada itu. Keji ya keji, Pak. Kasih ya kasih. Nggak bisa, Pak, dicampur aduk antara hak Iya, dan batil, Pak. Nggak bisa itu. betul. Nggak bisa dicampur, Ini Pak. kan yang kita lihat mau dari mana, sisi ke peristiwanya, perlakuan dari apa yang terjadi di saat itu, atau mau lihat ajarannya Ajarannya gitu loh. ajarannya pembunuhan, Nah, Pak. kalau ngeliat dari Pembunuhan, ajarannya, Pak. Pembunuhan ya itu berdarah-darah, mematikan Pak. Yesus memang. Iya keji, Pak. Itu mematikan Iya Yesus keji, karena Pak. memang karena darahnya harus tertumpah untuk penghapusan dosa. Iya keji Kalau itu, Pak. darahnya tidak tertumpah, dosa itu tidak akan terhapuskan. Iya, ajaran keji tuh, Pak. Ya Keji memang tuh. harus penghapusan dosa lewat darah Iya lain. keji ya, Pak ya. Keji sekali itu. Keji peristiwanya, Ya. perlakuannya, tetapi Ah. ajarannya tidak keji karena Bagaimana ajarannya mungkin kasih. izin Pak John? Karena kenapa? Karena Izin Pak John. kasihnya dia menyerahkan nyawanya Terakhir untuk dari saya manusia. ya. Tidak Ya. masuk akal Pak John. Kalau peristiwanya keji, terus di balik peristiwa itu ada ajaran kasih. Ini nggak bisa Pak diterima oleh akal sehat. Tolonglah jangan membodohi anak kecil Pak. Nggak bagus ini. Nggak bisa itu Pak. Nggak diterima akal sehat Pak. Oke? Untung ada Ya, kami loh Bapak kan bisa. bukan anak kecil, Untung ada kami di sini supaya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang Kristen jangan beri mereka edukasi yang kayak beginian. Kenapa? Peristiwa keji tidak mungkin dia adalah kasih. Ya keji, kasih ya kasih Pak. Itu Pak. Jangan dicampur aduk Pak antara hitam dan putih. Nggak bisa. Jadi abu-abu dia jadinya Pak. Oke? Oke Pak John. Dia keji. Begini Pak, itu kan perlakuannya yang keji. Tetapi kan dia punya dasar dengan kekejian itu. Artinya bukan dia ajarannya yang kasih kan. Mana Nah, ada ajaran kasih dalam kita kan kekejian semua Pak? orang dewasa. Aduh. Enggak, ini kan orang dewasa semua. Kita tahu kan bahwa itu perbuatannya yang keji, tetapi ajarannya adalah kasih. Itu loh Pak Endi, yang Oke, harus nggak kita apa-apa, sadari Pak. gitu. Nggak. Logis nggak tuh Pak? Logis nggak Pak? Antara keji ada kasihnya. Logis nggak Pak? Logis dalam hal Logis. penembusan dosa. Logis dalam Gimana hal penembusan logisnya dosa. Pak? Ini bukan multiple choice. Oke, saya Ini kembalikan esai. yang lain. Saya nggak mau menghakimi Anda di sini. Multiple choice. Ini Cukup esai. cukup Pak John, saya bisa menakar ilmu Anda. Kita saling memaklumi saja. Kita kembalikan ke hostnya ya, karena ada Bang Nandar, Bang Juma mungkin udah kembali lagi. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Sekira kita cukupkan ya. Udah sampai pada endingnya. Akibat daripada orang Farisi tadi menyebabkan pengikutnya ini ya seperti ini. Larangan Tuhan dianggap sebagai sebuah karya Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan dianggap sebagai kasih. Ya, itu ya kesimpulannya di situ ya. Jadi 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu sendiri. Nyata dari perilaku yang kita lihat dan dalam konsep agamanya sendiri ya. Nanti ada sesi saya akan jelaskan lagi kepada kita semua. Kita tutup dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.